Apex International telah menaklukkan Wall Street, menyelesaikan transaksi merger dan akuisisi terbesar di dunia, melahap ratusan miliar dolar. Dalang di balik layar, Harrison Jiang, langsung menjadi orang terkaya di dunia. Penguasa Apex International itu kejam, bertangan besi, dan agresif. Dia dikenal sebagai serigala Wall Street, tapi di timur, mereka punya nama lain untuknya, Sang Kaisar Bisnis. Yang mulia, apa rencana Anda selanjutnya? Aku akan pulang ke rumah untuk mencari suami untuk putriku. Ayah, keduanya adalah bakat luar biasa dari kota Bahari. Bagaimana menurutmu? Wah, putriku memang luar biasa. Berencana menikahi dua suami sekaligus, ya? Ayah, Jangan khawatir. Ayah akan menyaring mereka untukmu sendiri. Aku akan pastikan kamu mendapatkan pria yang baik. ayah akan menyaringnya sendiri? Tentu saja. Siapapun yang ingin menikahi Chloeku harus melewati ujian, penampilan, karakter, dan nyali. Ketiganya tidak bisa ditawar. Ayah, jadi bagaimana tepatnya rencana ayah untuk menguji calon menantu laki-laki itu? Itu rahasia. The Pack Song. Anda dan Nona Jiang bahkan belum menikah. Dan Anda sudah di sini untuk menyambut. Anya, bukankah itu agak berlebihan? Calon ayah mertuaku bukan orang biasa. Dia tidak lain adalah sang kaisar bisnis yang terkenal di seluruh dunia. Apa? Sang Kaisar Bisnis. Kecilkan suaramu. Bayarku beritahu sesuatu. Aku berhasil mendapatkan detail penerbangan yang dia naiki. Kita akan beri dia perlakuan istimewa nanti. Begitu aku menikahi Chloe dan membawanya pulang, keluarga Song akan benar-benar terlahir kembali. Hanya saja, aku masih tidak tahu seperti apa rupanya. Itu memang mempersulit keadaan. Wah, bukankah ini calon menantu laki-lakiku? Datang sendiri untuk menjemputku. Sungguh perhatian. Tapi seorang kaisar bisnis yang mendominasi dunia, pasti memiliki aura yang memerintah rasa hormat. Aku akan mengenalinya dalam sekejap. Ada apa dengan semua keributan ini? Aku tipe orang yang sederhana. Pergi sana. Tidak lihat kami sedang menjemput seseorang di sini? Kamu kotor. Kamu bau. Aku. Hey, The Pack Song. Dia sudah datang. Halo, Bapak Jiang. Kata Chloe, aku harus datang ke kota Bahari untuk menjemputmu. Jadi, inilah aku. Bapak Song, jangan sampai salah orang. Tidak mungkin aku salah. Banyak sekali orang di sini. Sudah kulihat semuanya. Yang paling berwibawa pasti adalah kaisar bisnis. Oh tidak, aku bukan kaisar bisnis. Sebenarnya, aku adalah manajer umum baru di Apex International. Bapak Jiang, Anda terlalu rendah hati. Nanti juga, aku akan menjadi menantu laki-lakimu. Kita akan jadi satu keluarga besar yang bahagia. Dan tahukah kamu? Dari semua orang di sini, Andalah yang paling berwibawa. Tidak ada yang lebih layak menyandang gelar kaisar bisnis selain Anda. Sepertinya, mereka mengira aku adalah kaisar bisnis. Dia adalah presiden grup Song. Ini kesempatan sempurna untuk menggunakan statusnya. Untuk mengukuhkan posisiku di Apex International. Quentin, Dan kamu? kamu tidak ingat aku? Aku, Harrison. Sepipimu, kita pernah sekolah bersama waktu kecil. Oh, kamu ternyata. Kamu itu, yatim piatu yang diusir dari keluarga Jiang. Aku tidak punya kerabat miskin sepertimu. Kamu dengar itu? Bahkan Bapak Jiang pun tidak mengenalmu. Pergi sana. Kamu cuma orang udik. Berani-beraninya mengaku ada hubungan keluarga? Pergi dari sini. The Pack John, The Pack Song. Mobil Anda sudah siap, Tuan. Silakan lewat sini. Silakan. Chloe sayang, calon suamimu ini benar-benar tidak memadai. Bapak Shen. Kami baru dapat kabar. Kaisar bisnis. Dijon pu oleh Mason Song. Kita terlambat selangkah. Perusahaan sedang dalam krisis.
Jika kita tidak mendapat bantuan Kaisar Bisnis, kita harus menyatakan bangkrut. Bukankah itu anak Shen itu? Dia cukup tampan. Tes pertama, penampilan, lulus. Hanya saja tidak tahu karakternya seperti apa. Kakiku patah. Sekarang aku hanya punya anakku untuk diandalkan. Kami sangat miskin. Mengumpulkan besi bekas adalah satu-satunya yang kami punya. Aku hanya tidak mampu berobat ke dokter. Baiklah, baiklah. Kamu bisa berhenti di situ. Dia meremehkanku. Anak-anak zaman sekarang, kenapa? Mereka semua bejata muda menghakimi? Tidak ada moral lagi. Chuan. Ini $30.000. Anggap saja sebagai biaya pengobatanmu. Bapak Shen. Dia cuma penipu. Berbuat baik untuk orang lain adalah berbuat baik untuk diri sendiri. Perusahaan ini hampir bangkrut. Dan orang tua ini sangat menderita. Kita harus membantu semampu kita. Bankrupt? Kamu tidak akan mengerti meski ku beritahu. Ini semua karena keluarga Song. Untuk mencuri wanita yang disukai Bapak Shen, mereka akan melakukan apa saja. Chuan, uang ini seharusnya menutupi biaya pengobatanmu. Kamu harus segera ke rumah sakit. Anak muda ini berbuat baik kepada orang lain. Ujian kedua, karakter lulus. Anak muda, awalnya aku tidak berniat campur tangan setelah kembali. Tapi sekarang, aku akan membuat pengecualian untukmu. Camus, bagaimana kamu bisa membantu Bapak Shen? Samerasat, seluruh rantai pasokan rusak, diserang oleh pemasok. Rekan bisnis beralih ke hilir. Memang, ini seperti rumah kartu, diambang kebangkrutan kapan saja. Tapi sekarang kamu bertemu denganku. Kamu benar-benar bisa membantu kami? Bapak Shen, orang yang kamu cari mau membantu kami. Ketua ingin kita segera kembali. Bagus. Ayo pergi. Ngomong-ngomong, Tuan, ikut kami kembali. Cedera kamu adalah kesalahanku. Aku tidak bisa meninggalkanmu begitu saja. Baiklah. Kalau begitu, kurasa aku akan ikut. Ayah. Ketiga orang ini adalah trader terbaik yang kubawa dari Kota Bahari. Dengan mereka bergabung, perusahaan pasti bisa melewati krisis ini. Eden memang luar biasa. Dia benar-benar berhasil membawa ketiga orang ini. Kita pasti selamat. Bapak Shen, kami akan membantu. Tapi, ada satu syarat. Siara kami sederhana. Siapa yang menyelamatkan keluarga Shen, mendapatkan Eden sebagai menantu laki-laki mereka? Tidak mungkin. Kamu tahu siapa ayah mertua anakku? Tentu saja kami tahu. Sang Kaisar Bisnis. Kan, kalau dia turun tangan, kami tidak akan dibutuhkan. Sayangnya, kamu tidak bisa minta bantuannya sekarang. Kan? Camus. Ini pemerasan murni. Jangan dramatis. Bapak Shen, ini bukan pemerasan. Menantu laki-laki sang Kaisar Bisnis? Dia pasti harus luar biasa. Bakaitanlah yang kami incar. Baiklah. Aku terima. Ethan, ayah. Kita kehabisan waktu. Mungkin Chloe dan aku. Mementidak, ditakdir conversama. Penyesalan terbesarku dalam hidup adalah tidak pernah menjadi menantu laki-laki sang Kaisar Bisnis. Untuk belajar dari sang master sendiri. Kuket. Aku berjanji. Mari kita mulai. Mencoba mencuri pria putriku? Kamu bahkan tidak layak. Bagus. Mari kita mulai. Semuanya. Jalankan rencana A. Tingkatkan posisi sebesar 10%. Beli saham C. Dan beli di harga rendah. Tidak bagus. Rencananya gagal. Kita rugi $15 juta. Apa? Bagaimana mungkin? Kuket. Mari kita bekerja sama. Tidak ada gunanya. Lawan terlalu kuat. Kita kalah. Aku bahkan tidak bisa melawan balik. Mungkinkah? Quelu harga Shen benar-benar tama? Biarkan aku yang mengambil alih. Biar aku yang urusan. Kamu di sana.
Siapa kamu? Ayah. Bapak ini adalah seorang bapak tua yang aku kenal. Dia seorang pemulung. Mungkin dia bisa bantu kita. Pemulung? Mengandalkan pemulung untuk menyelamatkan keluarga kita dari krisis ini, itu benar-benar konyol. Seorang pemulung berani berpikir dia bisa mengelola rencana bisnis bernilai ratusan juta? Hah? Orang-orang berpikiran sempit. Mereka lupa pepeda lama. Jangan nilai buku dari sampulnya. Cukup. Bahkan jika keluarga Shen hampir bangkrut, kami masih keluarga terhormat. Kami tidak butuh pemulung yang menyuruh kami apa yang harus dilakukan. Jangan bilang kamu juga tertarik pada Ethan dan ingin dia menjadi menantu laki-lakimu? Benar, kamu tepat sekali. Anda, Tuan. Ethan, jika kamu ingin menyelamatkan perusahaan keluargamu, kamu harus menikahi putriku. Beranak kamu? Nazib keluarga Shen. Tergantung di ujung tanduk. Jika kamu tidak memutuskan sekarang, benar-benar akan terlambat. Aku berani. Ethan. Tidak apa-apa, ayah. Bagaimana jika aku bilang, ditambah dengan seluruh kekayaan keluarga Shen? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kamu ingin mempertaruhkan seluruh kekayaan keluarga Shen juga? Ini namanya, keadaan darurat butuh tindakan darurat. Ethan. Veronica Camus? Kenapa aku tidak berani? Aku terima taruhannya. Ethan, tidak apa-apa. Berani. Tes ketiga, Tikibiranyon Lulu. Ketiga tes lulus. Menantu laki-laki ini, dia milikku. Bagus. Ikuti instruksiku. Beli semua samsi. Ambil posisi di titik D. Siapapun yang bergerak, serang dengan kecepatan kilat, dan habisi mereka semua. Ini. Semuanya, lihat. Bagaimana mungkin ini? Bapak Shen, kabar baik. Pesaing kita benar-benar kolaps. Mereka sudah mundur dari pertarungan. Grup Shen, Selama. Luar biasa. Kamu boleh pergi dulu. Sekarang aku ingat, keberanian ekstrim ini, eksekusi yang kejam ini, keadaan darurat butuh tindakan darurat. Ini, gaya operasional ini, langkah ini adalah... Meng Ketanlong. Itu adalah langkah khas dari kaisar bisnis. Dia baru saja menyelesaikan merger dan akuisisi bisnis terbesar di dunia dengan langkah Mang Qiu Tonlong. Jadi itu artinya... Anda adalah... Bapak Shen, mengerti, keluarga Song telah menyambut kaisar bisnis. Mason Song akan segera menikahi putri tunggal kaisar bisnis. Mereka tidak punya waktu untuk urusan ini. Itu sebabnya kami berhasil menyelamatkan perusahaan. Oh, begitu rupanya. Kamu cuma orang udik. Bagaimana mungkin kamu bisa menahan serangan perusahaan bernilai ratusan juta? Panjaga. Buang dia keluar. Tunggu, ayah. Ethan, jangan bodoh. Jangan naif. Kamu tidak serius berpikir untuk menikahi putrinya. Kan, itu cuma kebetulan. Ayah. Perkataan seorang pria adalah janjinya. Kebetulan atau bukan. Kalau aku sudah berjanji, aku akan menepatinya. Tuan. Aku bersedia menikahi putri Anda. Kita akan menikah dalam 3 hari. Ada masalah dengan itu? 3 hari? Tapi aku bahkan belum bertemu dengannya. Kamu sudah bertemu dengannya. Apa? Aku sudah bertemu dengannya? Halo. Ayah. Tentang calon menantu yang ayah pilih, bagaimana pencariannya? Sudah ketemu. Pria yang ayah pilih untukmu adalah seseorang yang akan kamu sukai. Chloe, kamu juga harus segera pulang. Untuk pernikahan. Ngomong-ngomong, ayah, bagaimana pendapatmu? Tentang Mason Song? Dengar itu, bahkan Bapak Jiang tidak tahu siapa kamu. Pergi sana. Orang udik sepertimu, berusaha mengaku punya hubungan keluarga? Hilya. Baiklah. Sempurna. Nenek, lihatlah sepupuku itu. Benar-benar anak kesayangan ayah. Bahkan memilih suami. Dia butuh persetujuan ayahnya. Kalau bukan karena keluarga Fang kami, Harrison Jiang masih akan menjadi anak miskin yang diusir dari rumahnya. Dia tidak akan berada di posisinya sekarang. Aku tidak tahu apa yang dia sombongkan. Nenek, bagaimana kalau begini? Aku akan pulang dulu dan memeriksa calon cucu menantu ini untuk nenek.
Di mana Faye? Dia sudah pulang. Dia sudah pulang? Tapi dia seharusnya ada di pernikahanku. Kenapa dia pergi lebih awal? Ayah mertua. Ayah mertua. Apa ayah puas dengan penampilanku? Lumayan. Aku sangat senang. Hahaha. Hey, Chloe. Jadi, aku sudah menjemput ayah mertua. Dia sangat puas dengan penampilanku. Aku baru saja selesai menelepon ayah. Katanya hebat. Sampai jumpa di pernikahan 3 hari lagi. Pasti dong. Ethan Shan, memangnya kenapa kalau kau cinta pertama Chloe, Terrace? Chloe ditakdirkan untuk menjadi milikku. Kali ini, apapun yang kau coba, kau tidak akan merebutnya dariku. Selamat datang, semuanya, di pernikahanku. Bapak Song sudah mau menikah. Begitu cepat? Hei, kenapa ada pengantin pria lain di sini? Ethan Shan, kau benar-benar nekat. Kau bahkan berani datang mengacau pernikahanku. Mengacau pernikahanmu? Bukannya itu yang sedang kau lakukan? Kudengar, kau akan menikahi seorang pengemis, kan? Jengga, kita berdua adalah bakat teratas di kota Bahari. Lihatlah perbedaan nasib kita. Tapi hei, tempat ini hari ini adalah tempat pernikahanku. Kau menikah di hari yang sama. ITU tidak, APA. Tapi mencoba mengacau pestaku, menurutmu itu tidak berlebihan? Kau juga mengadakan pernikahanmu di sini? Tapi ayah mertuaku memberitahuku, pernikahanku jelas-jelas diadakan di sini. Berhenti berakting. Lihat, kau hanya cemburu. Karena Bapak Song sekarang adalah menantu laki-laki kaisar bisnis. Jadi kau kesini untuk membuat masalah karena dengki. Ayah mertua, apakah ada kesalahan? Aku ingat dengan benar. Pernikahan. Ada di sini. Kau. Bapak Song, pernikahan ini penting. Dia hanya seorang pengemis. Sedikit uang akan membuatnya pergi. Ini $500. Amble Dan Minger. Apakah kau memperlakukanku seperti pengemis? 500 tidak cukup? $1.000 seharusnya cukup. Ayo pergi, mari kita ke sana. Kau pikir aku bercanda? Ayah mertua, apa ayah baik-baik saja? $1.000 masih belum cukup? Kau mau 10.000? Pernahkah kau melihat uang sebanyak itu? Mason Song, mengganggu orang tua? Kau ini lelaki macam apa? Ethan Shan. Memanggilnya, ayah mertua sekarang ya? Biar ku katakan, jadi aku mendorongnya. Bagaimana jika ku bunuh dia? Maka kau tidak perlu menikahi seorang pengemis. Kau harus berterima kasih padaku. Berani-beraninya kau memukulku? Mason, dengar baik-baik. Ina Aku Sezukamu, tapi Jonganko Ina Ayamertuaku. Nah, itu dia. Semuanya, mari lihat ini, pria yang ini, Ethan. Dan aku, pernah jadi 2 pemuda paling menjanjikan di kota Bahari. Kami dijuluki 2 permata kota Bahari. Tapi lihat kami sekarang. Aku menikahi satu-satunya putri dari kaisar bisnis. Dan dia menikahi putri dari seorang pengemis kotor. Pengemis? Menyedihkan. Tenang, di bidang lain, aku mungkin tidak bisa menang. Tapi kalau soal uang, aku tidak pernah takut pada siapapun. Ya ampun. Kau bikin aku mati ketawa. Izinkan aku bertanya. Apa kau sudah benar-benar hilang akal? Aset istriku, tidak usah kusebutkan. Kekayaan keluarga Song saja. Jayaker, dalam puluhan juta. Orang tua itu, pernahkah kau melihat uang sebanyak itu? Aku yakin, kau bahkan tidak mampu membayar mas kawin putrimu. Bicara soal mas kawin. Aku hampir lupa, aku belum memberimu hadiah sambutan. Ethan, lihatlah, apa kau suka model ini? Ini emas murni. Ini pasti lebih dari 100 gram. Ayah mertua, dengan harga saat ini, jam tangan ini, pasti bernilai lebih dari $30.000. Kupikir itu sesuatu yang spesial. Ternyata cuma jam tangan jelek. Lebih dari 30.000? ITU kau sebat hadiah sambutan?
Ini pasti, segala yang ayah mertua miliki. Ayah mertua, aku sangat suka jam tangan ini. Ini sudah lebih dari cukup. Bagaimana mungkin ini cukup? Aku khawatir kau tidak suka. Jadi aku ambil satu secara acak. Tapi kalau kau suka, semua ini adalah milikmu. Ayah mertua. Semua ini, un tucu? Tidak sesuai seleramu? Kamu benar. Anak-anak zaman sekarang sudah tidak suka hal-hal norak seperti ini. Ini, aku juga punya kartu ban. Terima kasih, ayah mertua. Kakak, dengarkan, ini pernikahanku. Kamu tidak punya hak untuk mencuri perhatian di sini. Ethan Shan, bukankah kamu berlebihan? Aku? Berlebihan? Bukankah sudah jelas? Kamu menggunakan uang keluarga Shen untuk pamer padahal tidak mampu. Dia cuma pengemis kotor. Dari mana pengemis dapat mobil mewah dan jam tangan? Bapak Song benar. Biar aku jelaskan. Kaisar bisnis akan segera tiba. Penguasa kota Bahari adalah putri angkatnya. Kalau mereka tahu, ada masalah di sini. Kamu tahu tidak apa yang akan terjadi? Ayah mertua, dengar, aku tidak tahu dari mana mobil mewah dan jam tangan ini. Berazal. Tapi aku tahu. Ayah melakukan ini untukku. Sejujurnya, aku bahkan tidak peduli dengan barang-barang ini. Kaisar bisnis itu punya kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Kita tidak boleh melawannya. Untukmu dan keluarga Shen, itu akan menjadi bencana. Bagaimana kalau akulah sang kaisar? Kaisar bisnis sudah datang. Ayah mertua, itu pasti dia. Sang kaisar bisnis, kita harus pergi. Sekarang. Ayahku sudah datang. Dia sedang menuju ke tempat acara. Dengan kecepatan penuh. Ya. Yang mulia, hari ini adalah penyatuan yang penuh sukacita. Dari Nona Jiang dan Bapak Song. Silakan, duduk di tempat kehormatan. Ayah mertua, menantu laki-lakimu, ingin menawarkan ayah secangkir teh. Bagus. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Hei, kau penjamis koter, siapa bilang kau boleh duduk di sini? Enyahlah dari sini. Kaisar bisnis ada di sini. Beraninya kau mengambil tempat duduknya? Kau cari mati atau apa? Ah, pengemis kotor. Begitu, kau mencoba mendukung. Ethan itu, ikan kecil ya tetap ikan kecil. Seberapa keras pun kau berjuang, kau tak akan pernah jadi naga sejati. Tapi akulah naga sejati dari langit. Dengan satu kata, aku bisa membuatmu diusir dengan malu. Kau benar-benar larut dalam peran ini, ya? Perhatikan cara kau bicara padaku. Ayah mertua, Bagaimana kalauku? minta maaf dulu? Yang harus minta maaf bukan aku. Dia. Dan mereka. Kau pikir kau layak minum teh ini, penjaga? Tangkap dia. Lepaskan dia. Kau pikir kau sedang apa? Kalau dia tidak tahu diri, ya sudah, TAPI kau. Kau seharusnya tahu diri. Baiklah, Ethan, kau yang minta begini. Tangkap dia. Aku nggak ada masalah sama kamu. Kalau kamu berani sentuh aku. Aku nggak bakal biarin kamu lolos. Tamparan ini, balasan buat pukulan tadi, dan satu hal lagi, kamu berani engkam aku? Aku kasih tahu ya. Chloe itu milikku, dia punya aku. Sekarang juga aku tunjukin, siapa yang mati duluan. Ethan Shan adalah menantu laki-laki pilihanku. Kamu mau ganggu dia, harus lewat aku dulu. Minggir, denger enggak? Jean-Gon Berani. Tuan. Kamu pergi. Sekarang. Aku bilang minggir, kalau enggak, kamu akan menyesal. Kalau kamu berani. Ayo. Kamu mati. Sudah.
Kamu ngapain cuma berdiri di situ? Lepaskan. Itu bukan Chloe. Ini pasti Nona Jiang. Cantik sekali. Nona Jiang. Kedua orang ini sengaja mau merusak pernikahan. Bahkan mengganggu Bapak Song kita. Diam. Jiap Yukin Chloe. Tidak mungkin. Sudah kuduga. Ayah, aku baru turun dari pesawat. Sekarang lagi dalam perjalanan ke perjamuan pernikahan. Fei adalah asisten yang kupilih. Dari generasi muda keluarga Fang. Kamu belum pernah ketemu dia. Sudah kuduga. Nona Jiang sangat setia ya. Masuk saja langsung lihat yang mulia. Sapaan pun tidak. Bapak Song. Menurutku, dia cuma pemain yang merikesua. Betul. Seperti yang kuduga. Tidak. Sudah kubilang pergi. Kenapa susah sekali? Malam manual pemain. Jadi ini kalian suami sepupu. Biasa saja. Yang di sampingnya, justru jauh lebih menonjol. Jadi pemain. Bikin kaget. Sampai segitunya cari perhatian, ikan kecil mau jadi naga sejati, memang bukan takdirmu. Apa? Kamu tidak kenal dia? Maksudmu apa? Sebelum bicara, seharusnya tanya dulu, siapa dia? Kamu siapa? Putri sulung cabang kedua keluarga Fang. Sepupu Chloe Jiang. Fei Fang. APA. Putri sulung cabang kedua keluarga Fang. Fei Fang. Lucu banget. Perutku sakit. Tidak. Menua aktor untuk berpura-pura saja. Sudah keterlaluan. Tapi ini benar-benar konyol. Siapa yang mau percaya? Maksudku, siapa yang mau? Benar. Kalau kau benar-benar dari garis keturunan utama keluarga Fang, bagaimana mungkin yang mulia tidak mengenalmu? Ayah mertua. Ayah mertua kinal wanita ini? Apa kau mengenalnya, atau tidak? Sebenarnya aku tidak mengenalnya secara pribadi. Dia sangat tertutup. Dia orang yang sangat menjaga privasi. Hanya sedikit orang di keluarga Fang yang pernah bertemu dengannya. Kamu tidak punya otak, tahu? Dan itu ungkapan yang halus. Kau menyewa aktor. Tidak bisakah kau menyewa yang lebih pintar? Bodoh sekali. Sudah jelas mereka palsu. Sangat bodoh menyamar menjadi orang lain. Yukin, yang mulia. diam. Kalau bukan karena aku begitu pengasih, kau bahkan tidak berhak berdiri di sini, apalagi berbicara. Memalukan. Kalian semua dengar itu? Yang mulia sudah bicara. Para pengawal. Bawa kejua penepu ini. Dan seret mereka keluar. Pastikan mereka tidak merusak pernikahanku dengan Chloe. Jadi, maksudmu, ada orang yang menyamar sebagai kaisar bisnis? Seperti yang kau lihat. Dan kau percaya, kalau yang ini adalah kaisar bisnis yang asli, dan yang ini adalah yang palsu? Memangnya apa lagi? Siapa yang asli dan siapa yang palsu? Mudah untuk diketahui. Telepon saja sepupuku, Chloe Jiang. Maka kita akan tahu pasti. Hai sepupu, aku ketemu ayahmu. Tapi temperamennya, kayaknya agak aneh. Ayah selalu keras kepala. Jadi sifatnya yang buruk itu udah biasa. Bahkan waktu aku milih suami. Tunggu, dia beneran sepupu Chloe? Gak heran nenek gak tahan sama dia. Dia terlalu otoriter. Tapi kalau dibandingin mereka berdua, temperamen orang ini lebih parah lagi. Jadi dia yang asli. Tuket. Aku lagi dalam perjalanan ke balai jamuan. Kita bahas semuanya pas aku sampai sana. Oke, ngerti, sepupu. Kalau gitu, kayaknya aku cuma duduk santai nonton aja. Tuan, saya pamit dulu. Maksudnya apa tuh? Kamu cuma cuci tangan aja? Kalian semua lihat tadi, kan? Bahkan orang dari keluarga Fang. Ngakuin siapa aku. Harrison. Masih mau ngomong apa lagi? Kalau kamu gak minggat sekarang, jangan salahin aku kalau aku berbalik nyerang kamu. Berbalik nyerang? Bukannya kamu udah berbalik nyerang dia? Semua orang tahu kalau Yang Mulia adalah wali dari penguasa kota. Yang Mulia mau nikah. Jadi penguasa kota pasti bawa hadiah. Gimana kalau kita tunggu sampai penguasa kota datang? Penguasa kota. Begitu penguasa kota datang, konflik ini bakal makin parah. Biar aku kasih tahu. Pas itu terjadi, bukan soal mau pergi atau enggak. Ini soal hidup dan mati. Penipu yang gak tahu diri. Udah lama banget sok jago. Udah waktunya buat akhiri ini. Hari ini, aku bakal tunjukin ke semua orang di sini. Siapa yang mati duluan. Yang Mulia. Sekarang,
Apa yang kalian bisa katakan untuk diri kalian sendiri? Apa yang sedang terjadi? Pepak Song. Ini adalah penjaga dari benteng. Mangkinka, si udik ini benar-benar adalah kaisar bisnis? Tidak mungkin, aku baru saja menelepon Chloe. Aku tidak mungkin menjemput orang yang salah. Mangkinka, orang yang disebutkan Chloe, dan orang yang kamu jemput, bukan orang yang sama-sama sekali? Penguasa kota sudah datang. Aku adalah Komandan Shang dari benteng. D'ici un tuc Mambérican eut qu'à penser lama. Atas pernikahan putri tunggal kaisar bisnis. Komandan Shang, aku ingin bertanya, siapa pria ini? Yang berdiri di tengah, dengan semua orang membungkuk kepadanya. Bukankah dia kaisar bisnis? Komandan Shang, Anda telah melakukan kesalahan. Lihat lagi sikap pria ini. Yang gini makin berpakaian mewah. Tapi soal kehadiran, dia tidak sebanding dengan aura luar biasa pria ini. Harrison, harus kukatakan, kau cukup pandai berakting. Aku sebenarnya mengira kau kenal seseorang dari benteng. Ternyata mereka hanya salah orang, dan mengira kau adalah kaisar bisnis. Apa maksudmu dengan itu? Baiklah, cukup. Aku sudah selesai dengan aksi rendah hati. Aku adalah kaisar bisnis, Presiden Apex Internasional. Jadi kau mengklaim bahwa seseorang menyamar sebagai kaisar bisnis? Komandan Shang, jangan hanya mendengar satu sisi cerita. Kalau kamu menangkap orang yang salah, dan penguasa kota marah kepadamu, kamu akan kesulitan menjelaskannya. APA, beraninya kamu mengancam Komandan Shang. Komandan Shang, Anda tidak tahu cerita lengkapnya di sini. Baru saja, keluarga Fang langsung mengakui bahwa pria ini adalah kaisar bisnis. Benar. Putri angkatku, Wiat Wang, bagaimana kabarnya? Penguasa kota sedang sibuk, tapi dia bilang, setelah rapat pentingnya selesai, Dia akan datang sans diri que sini. Lihat, dia bahkan bisa menyebut nama penguasa kota. Bagaimana itu bisa palsu? Sebagai figur publik, apa istimewanya tahu namanya? Aku juga tahu bahwa penguasa kota didukung dan dinaikkan secara pribadi oleh kaisar bisnis. Aku tahu setiap detailnya. Apakah itu berarti aku juga bisa mengaku sebagai kaisar bisnis? Itu cuma memutarbalikkan kata-kata. Itu poin yang adil. Nama, Bagaimana kamu membuktikan bahwa dia adalah kaisar bisnis? Dia tidak bisa membuktikan apa-apa. Semua ini karena aku tidak memilihnya sebagai menantuku. Jadi dia sengaja membuat masalah di sini. Aku bisa membuktikannya. Aku menghargai 3 hal pada seorang menantu. Penampilan, karakter, dan nyali. Jadi, aku juga telah menyiapkan 3 hadiah untuk kalian menantuku. Hadiah pertama adalah mobil mewah dan jam tangan untuk memamerkan ketampanan Ethan. Dan hadiah kedua ada di sini. Quentin Jiang, kau bilang kau adalah kaisar bisnis. Jadi hadiah ini, kau pasti tahu apa ini. Tentang hadiah ini. Ayah mertua, apa ini? Lanjutkan, katakan. Hadiah ini adalah... Apa itu? Katakan saja. Siapa bilang aku tidak bisa? Karena ini hadiah dari penguasa kota. Pasti bernilai sangat tinggi. Dan penguasa kota suka barang antik dan giok. Ini di sini adalah barang antik dan giok. Ya. Kamu yakin? Aku yakin. je l'ai remis. Apa yang ada di dalam sini adalah kayu lapuk. Kamu bilang ini kayu lapuk? Hanya sepotong kayu lapuk? Benar. Tidak masuk akal. Sebagai kaisar bisnis, mengapa aku akan membiarkan penguasa kota memberiku sekota kayu lapuk sebagai hadiah? Bahkan jika kamu berdebat sampai wajahmu biru, tidak ada yang akan percaya itu. Komandan Shang, sekarang, bisakah kamu katakan siapa yang asli dan siapa yang palsu? Tepat, Komandan Shang. Pada titik ini, seseorang seperti dia, mengapa kamu masih menahannya di sini? Siapa yang asli dan siapa yang palsu? Kita akan segera mengetahuinya. Nama, Siapapun yang berani menyamar sebagai kaisar bisnis, aku, Komandan Shang, tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bunuh dia. Ayah mertua. Ada APA? Seseorang ketakutan setengah mati. Hanya kehilangan keseimbangan, itu saja. Jika ada yang harus dibunuh, itu kamu. Penjaga, buka ini. apa? Bagaimana mungkin? Penguasa kota mengirimkan setumpuk kayu lapuk? Itu tidak masuk akal. Ayah mertua. Ini benar-benar kayu lapuk. Apa yang harus kita lakukan? Aku tidak buta, aku bisa melihatnya.
Ini adalah puing-puing gempa bumi. Benar, kayu ini sebenarnya adalah puing yang tersisa dari gempa bumi Provinsi Selatan. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa aku sangat mengagumi Ethan? Itu karena Ethan tidak hanya cukup tampan untuk Chloe, tapi dia juga berhati baik. Bertahan-tahan, dia telah mendanai daerah pegunungan miskin tanpa meminta imbalan apa-apa. Selama bertahun-tahun ini, dia telah mencoba tidak kurang dari 150 juta rupiah. 150 juta? Ethan, apakah kamu benar-benar kehilangan akal sehatmu? Izinkan aku bertanya. Keluargamu hampir bangkrut, dan kamu mengambil uang itu dan memberikannya semua untuk membantu beberapa desa pegunungan? Kamu yang terlihat seperti orang bodoh. Itulah perbedaan terbesar antara kamu dan aku. Kamu tidak akan pernah mengerti apa artinya berbuat baik tanpa mengkhawatirkan masa depan. Aku ingat sekarang. Aku salah tadi. Di dalam kotak ini, memang ada setumpuk kayu lapuk. Kamu pikir semua orang di sini adalah orang bodoh? Beberapa hari terakhir ini, aku sibuk mengatur perjamuan pernikahan cucuku. Aku sangat kelelahan, kadang-kadang mencampur adukan 1-2 hal. Apakah itu sebuah kejahatan? Jadi kamu pikir ini hanya kayu lapuk? Kalau begitu, pikirkan lagi. Bagaimana jika kamu salah lagi? HMPH. Ini jelas hanya setumpuk kayu lapuk. Benar. Aku tidak salah. Kamu sendiri yang mengatakannya. Itu tepatnya yang aku katakan. Penjaga. Panjaga. Tangkap penipu ini. Dan bawa dia pergi. Hei, tunggu. Ini. Apa ini sekarang? Karena apa yang aku siapkan untuk calon menantu lakiku, bukan hanya kayu lapuk. Ada juga ini, sebuah rekening dana amal, senilai 7 miliar dolar. 7 miliar rupiah. Ayah mertua, Gila. Harrison, kau mempermainkanku. Apa aku benar-benar salah? Sial, aku bahkan salah mengenali calon ayah mertuaku sendiri. Ini semua salah Chloe. Harus menyembunyikan segalanya dengan misterius. Ayah mertua, baru saja aku buta. Jengga, mengapa kau memberikannya 7 miliar rupiah? Aku menantu laki-lakimu yang sebenarnya. Ayah mertua. Siapa ayah mertuamu? Jangan mengaku-ngaku memiliki hubungan yang tidak ada. Ayah mertua, baru saja aku gagal mengenali guru sejati. Aku buta. Jengga, Chloe dan aku saling tergila-gila. Sudah lama. Begitukah? Aku belum pernah mendengar Chloe menyebutkannya. Kau ingin aku memaafkanmu? Kau, di depan semua orang di sini, berlutut dan minta maaf padaku. Bisakah kau melakukannya? Kau bercanda. Aku berlutut dan minta maaf padamu? Hahaha. Sepertinya pujianmu barusan semua hanya akting. Kau bahkan belum menikah dan sudah memiliki sikap seperti ini terhadap ayah mertuamu? Komandan Sean, apa yang kau katakan tadi? Apakah kita perlu penguasa kota menangani ini secara pribadi? Bawa dia. Siapa yang berani bergerak? Ini adalah cincin naga 9. Ini adalah token kaisar bisnis. Hadiah bisa dipalsukan. Tapi cincin naga 9 ini tidak bisa dipalsukan, kan? Lihat baik-baik. Mata aku tidak pernah salah. Itu benar-benar token kaisar bisnis. Cincin naga 9 ini, bagaimana bisa sampai di tanganmu? Coba tebak. Kamu bisa menyimpan cincin naga 9 ini untuk sementara. Perhatianmu sudah lebih dari cukup. Kakek. Cincin naga 9 ini, dari mana kamu mendapatkannya? Berhenti menyembunyikan kebenaran. Aku sudah menyelidiki semua orang di keluarga Jiang. Dan hanya kamu yang begitu menonjol. Aku tahu kamu ingin menyembunyikan identitasmu sebagai kaisar bisnis. Tapi denganku, kakekmu tidak perlu melakukan itu. Kakek mengira aku adalah kaisar bisnis. Sempurna. Dengan token ini, aku akan tak terbendung. Sekarang, apakah masih ada yang berani mempertanyakan siapa aku? Cincin naga 9 itu? Akila Yang member Kenya kepada keluarga Jiang. Quentin Jiang, kamu bahkan berani mencuri cincin naga 9. Harrison Jiang, kamu hanyalah orang buangan dari keluarga Jiang. Apa yang memberimu hak untuk menuduhku di sini? Apa yang baru kamu katakan? Kamu yang memberikan cincin ini kepada keluarga Jiang? Kamu tidak punya filter. Berani mengoceh omong kosong seperti itu. Aku mengoceh omong kosong? Aku akan telepon kakek sekarang agar dia melihat sendiri.
Seperti apa orangnya? Yang dihasilkan keluarga Jiang. Kukap. Kekek, Humph. kau di sini. Kekek, aku baru saja ingin memintamu datang. Quentin Jiang, dia sebenarnya. Siapa kakekmu? Keluarga Jiang. Tidak punya tempat untuk orang sepertimu. Kau, memukulku? Haruskah aku tidak melakukannya? Keluarga Jiang. Hanya memiliki satu kaisar bisnis. Quentin Jiang. Menurutmu kau ini apa? Beraninya kau. Beraninya kau berdiri di sini dan menyamar sebagai kaisar bisnis. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Semuanya Harrison Jiang. hanyalah seorang putra angkat keluarga Jiang. Dia. Diusir dari rumah kita. Dia adalah seorang pengemis. Dia berjualan di pinggir jalan. Dia tidak lain hanyalah orang yang kotor dan hina. Amatiran. Kukuku. Quentin Jiang. Menerima. Pendidikan elit sejak kecil. Dialah yang membangun. Apex Internasional. Dia adalah teladan bagi keluarga Jiang kita. Dia adalah Kebanggaan keluarga Jiang. Aku kotor dan hina, aku ternoda. Dan Quentin Jiang adalah teladan keluarga Jiang, kebanggaannya. Sekarang aku mengerti. Jadi semua yang terjadi hari ini, semua sudah direncanakan olehmu. Sudah kuduga, bagaimana Sireng, seperti Quentin Jiang, berani melawan semua akal sehat, dan menyamar sebagai kaisar bisnis. Persiapan yang matang, menggunakan keluarga Song sebagai batalan Kaiten, dan cincin naga 9 sebagai tokennya. Semua untuk merebut kekuasaan. Harrison Jiang. Akui kesalahanmu. Pergi dari pandanganku. Pulang. Dan pikirkan apa yang telah kau lakukan. Jangan salahkan aku jika aku memutus semua hubungan. Amataron, kau berani bicara padaku tentang ikatan keluarga? Apa maksudmu dengan itu? Kau meremehkanku. Mulai sekarang, Harrison Jiang dan keluarga Jiang. Selesai? Harrison Jiang. Kau pikir kau hebat, ya? Kurasa kau sudah terlalu nyaman hidupmu. Kalau bukan karena keluarga Jiang. Hah, kau kira kau bisa menikahi Nyonya Fang? Kurasa ada satu hal yang kau salah paham. Bukan karena keluarga Jiang dan Fang, aku bisa sukses. Justru karena aku, keluarga Jiang dan Fang, bisa punya status seperti sekarang. Quentin, aku lihat. Baik hati mau mengangkatku sebagai anak. Jadi aku menyerahkan cincin 9 naga ke keluarga Jiang. Keluarga Jiang MU seharusnya bisa hidup tenang dan menikmati hasilnya. Tapi kau membuat semuanya hancur dan merusak masa depan keluarga Jiang. Ah, yang benar saja. Ini, masih mau berakting ya? Biar ku kasih tahu. Bukti-buktinya sudah jelas. Dan di sini kau masih bicara omong kosong, ngoceh sembarangan, dan mengeluarkan kebohongan. Hah? Orang seperti dia. Buat apa disimpan? Serahkan ke Komandan Xiang untuk disingkirkan. Jangan buru-buru. Aku justru suka kalau mereka sok jago seperti ini. Hei, bukannya kau bilang kau ini kaisar bisnis? Ayo, buktikan saja. Aku tahu. Kalian semua ingin melihatku jadi bahan tertawaan. Kalian ingin aku membuktikannya, kalau begitu, akan kubuktikan. Tokennya ada padaku. Mari kita lihat bagaimana kau mau membuktikannya sekarang. Sebuah token, hanyalah benda mati. Seorang kaisar bisnis sejati, hanya bertanggung jawab pada satu orang, dan berdiri di atas semua orang. Dan di dunia bisnis, perkataannya adalah hukum. CH, kau benar-benar tidak tahu diri. Perkataannya adalah hukum. Sangka? Apakah dia benar-benar sehebat itu? Hanya dengan satu kalimat, dia bisa membuat keluarga Jiang kita bangkrut? Kau pikir aku tidak bisa melakukannya? Hahaha. Hello? APA? Apa maksudmu aset keluarga kita dibekukan? Hanya dengan satu kata, kamu bisa membekukan aset, kekuatan seperti itu. Bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Kakek. Mungkinkah ada kesalahan? Hal sebesar ini, bagaimana mungkin aku salah? Itu Apex Internasional yang membekukannya. Tidak mungkin itu palsu. Quentin. Ya? Di saat seperti ini, Tidak perlu rendah hati. saatnya kamu mendemonstrasikan kekuatan dari kaisar bisnis. Aku. Bagaimana? APA? Kamu tidak bisa melakukannya. Aku. Kamu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Pertanyaannya bukan apa yang kulakukan.
Tapi apapun yang ingin kulakukan, aku bisa melakukannya. Itulah kepercayaan diri yang dimiliki Harrison Jiang. Sepertinya pria ini lebih cocok dengan profil kaisar bisnis. Tidak terlalu rendah hati, tidak terlalu sombong, tegas dan efisien. Dia benar-benar mewujudkan sesuatu hanya dengan mengatakannya. Minarik, apakah aku buta? Apakah aku salah mengenali orangnya? HMPH. Hanya kebetulan, kita adalah darah biru. Dua keluarga besar Kota Bahari bersatu dalam pernikahan. Sebagai ayah, sudah sewajarnya untuk menilai aset. Membekukan rekening keluarga Jiang, bukankah itu hal yang wajar? Mari kita lihat trik apa lagi yang kamu punya. Sepertinya kamu tidak akan yakin sampai menemui jalan buntu. Dara Biru berhargamu, ITU. Nona, Chloe Jiang. Sedang meneleponku sekarang. Ayah, aku ada di pintu masuk lobi hotel. Sejauh ini pernikahannya berjalan bagaimana? Faye, sudahkah kamu melihat suami Chloe? Ya, aku melihatnya. Ya, ada sedikit masalah. Ada dua pengantin pria di sini. Dua? Aku tahu Harrison Jiang. Tidak bisa dipercaya dulu. Bisnis keluarganya praktis bangkrut. Apa yang istimewa darinya? Begitu aku sampai di sana, aku akan memilih tuan muda keluarga Song. Apa yang baru saja kamu katakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam 5 menit, temui aku di balai perjamuan. Ini keterlaluan. Chloe akan segera tiba. Aku tidak punya waktu untuk ini. Ethan, hadiah ketiga ini harusnya kuberikan juga kepadamu. Ada hadiah ketiga. Tentu saja. Hadiah pertama, mobil mewah dan jam tangan. Untuk melengkapi gayamu. Hadiah kedua, dana 1,5 miliar dolar. Untuk membalas kebaikanmu. Hadiah ketiga adalah posisi manajer umum, Apex International. Untuk membalas keberanianmu. Tunggu. Kamu bilang, manajer umum? Manajer umum yang baru, seharusnya adalah aku. Tidak mungkin. Ayah mertuaku sudah menjelaskan dengan jelas bahwa demi aku, dia menjadikanku manajer umum Apex Internasional. Ditambah lagi, dia adalah kaisar bisnis yang menguasai segalanya di Kota Bahari. Apa-apaan ini? Kamu tidak pernah belajar setiap posisi puncak di Apex Internasional. Hanya untuk keturunan langsung dari keluarga Jiang. Seorang orang buangan dari keluarga Jiang. Pikir dia bisa ikut campur? Itulah sebabnya, kalian orang Jiang merasa bisa meremehkan semua orang. Dan mengejut tanggan yang memberi makan kalian. Kamu. Baiklah, baiklah, baiklah. Quentin. Hei, Tunjukkan pada mereka. apa yang bisa dilakukan kaisar bisnis? Bukankah dia bilang, perkataannya adalah hukum, omong kosong. Teleponlah, tunjukkan pada mereka. Siapa sebenarnya yang paling berkuasa di keluarga Jiang? Ayah mertua, jangan biarkan mereka lolos dari ini. Waktu yang baik, hampir tiba. Aku tidak tahan melihat kedua orang ini. Syok-syokon. Baik, aku akan menelepon. Teleponlah. Aku bahkan belum mulai. Tidak ada seorang pun di perusahaan yang tahu siapa aku. Hei, apa yang kamu lakukan? Menelepon? Kamu terlalu banyak menonton drama. Penunjukan besar seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan satu panggilan telepon. Oh, ini cincin 9 naga. Itu bisa melakukan itu? Cepat. Segera pergi ke tempat pernikahan Hotel Cloud Heights sekarang juga, dan umumkan pengangkatan terbaru. Ya, Aneh. Mengapa mereka menggunakan token tingkat tertinggi? Hanya untuk menyampaikan pengangkatan personel, aku harus menelepon dan memastikan. Halo, Nona Zhang, aku perlu mengecek sesuatu denganmu. Ada APA? Kaisar bisnis menggunakan cincin 9 naga untuk mengeluarkan pengangkatan personel terbaru. Mengangkat Eden sebagai manajer umum Apex Internasional. Apa kamu tahu? Bukankah ayah sudah memilih Mason untuk menjadi suamiku? Mengapa dia mengangkat Ethan sebagai manajer umum?
Apakah ini untuk membuatnya baik dengan keluarga Shen? Jangan khawatir. Aku akan menanganinya saat aku sampai di sana. Tetap dengan kandidat asli. Harrison. Oh, kamu sudah cukup teliti. Kamu bahkan belajar cara kerja cincin 9 naga. Kamu sudah menutupi semuanya. Kamu datang siap, kan? Sudah agak terlambat untuk alasan sekarang. Chiang, berhenti bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong, kalau Pedro lihat baik-baik. Direktur Sao sudah datang. Direktur Sao, Anda datang tepat waktu. Apa Anda kebetulan membawa surat penunjukan yang baru? Betul, saya kesini untuk satu hal, mengumumkan manajer umum yang baru. Baru dapat kabar, ini surat penunjukannya. Dan manajer umum yang baru adalah Ethan Chan. Sekarang, ada kata-kata terakhir? Ini tidak mungkin benar. Mungkinkah Harrison Jiang ini sebenarnya adalah kaisar bisnis? Itu tidak mungkin. Dia cuma orang buangan keluarga Jiang. Bagaimana mungkin dia kaisar bisnis? Lagi pula, keluarga Jiang tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Mengapa dia memberikan cincin stempel kepada keluarga Jiang? Pepak Song. Apa yang akan kita lakukan? Ethan, ambil suratnya. Direktur Sao. Apa yang sedang kamu lakukan? Itu surat penunjukan Apex Internasional. Kamu benar-benar merobeknya. Permisi? Ada masalah dengan itu? Surat penunjukan ini tidak sah. Kandidat kami untuk manajer umum. Selalu hanya satu orang. Dan hanya satu orang. Dan itu adalah Quentin Zhang. Kaisar bisnis telah datang ke kota Bahari. Mengambil jabatan manajer umum adalah hal yang wajar. Bahkan, Nona Jiang pun berkata, Kaisar bisnis memilih Mason Song sebagai menantunya. Sepertinya pria di sini, tidak lain adalah kaisar bisnis. Bapak Zhang. Panggil saja saya Zhao. C'est Yamenantican Bimbangan, on a 10 masa depan. Keluar. Apa yang sudah kukatakan? Harrison, Rencana kecilmu malah berbalik menyerangmu. Kau bertarung dengan cucuku untuk gelar kaisar bisnis. Biar ku jelaskan, yang asli tidak bisa dipalsukan. den yang palsu takkan pernah jadi asli. Harrison. Kau lihat itu, kan? Bahkan Direktur Zhao ada di pihakku. Sekarang tidak bisa berkata apa-apa. Kan? Penunjukan tertinggi? Lucu sekali. Biar ku jelaskan. Akulah manajer umumnya. Kursi ini, kalau aku tidak melepaskannya, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Mari kita lihat bagaimana kau akan keluar dari masalah ini. Ayah mertua. Ini. Bagaimana aku menangani ini? Bukan urusanmu. Quentin, kau benar-benar pikir, dengan mengandalkan keluarga Jiang, kau dapat posisi manajer umum, dan kau bisa bersantai saja, bahwa tidak ada yang bisa menyentuhmu? Ya. Atau kau pikir, karena kau tumbuh di kalangan atas, dengan koneksi tak terhitung, itu membuatmu lebih cocok dariku untuk menjadi kaisar bisnis? Ya. Dan kau benar-benar percaya, dengan mengambil identitas yang bukan milikmu, menipu keluarga Jiang, mendapatkan cincin 9 naga, pergi ke Apex Internasional, menuntut posisi tinggi, mengajukan lamaran kerja, kau bisa langsung mengambil alih, menganggap yang palsu sebagai yang asli? Ya. Tunggu. Bagaimana kau tahu, kalau aku mengajukan lamaran kerja ke Apex Internasional? Karena lamaran kerjamu ada di sini, dan aku tidak pernah menandatanganinya. Apa? Jadi kamu masih belum manajer umum? Tidak mungkin. Lamaran kerjaku, bagaimana bisa sampai di tanganmu? Biar kulihat. Humph. Ini benar-benar lamaranku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah mertua. Kamu adalah kaisar bisnis yang hebat. Mengapa kamu butuh lamaran kerja? Apa yang terjadi? Quentin, Dia. Ini karena... Aku tahu. Pasti karena Apex Internasional punya aturan internal yang ketat. Siapapun yang bergabung harus melalui proses yang ketat. Ya, pasti itu. Tapi bagaimana bisa ada? Oh, sekarang aku mengerti. Kamu pasti mencurinya. Jangan bercanda. Tidak peduli cerita apa yang kamu buat. Pria itu, Quentin Jiang, bukanlah kaisar bisnis. Ini tidak masuk akal. Quentin, Apakah kamu sudah berbohong kepada kami selama ini? Kami di keluarga Song selalu memberimu yang terbaik, merawatmu selama ini. Jika kamu berani membohongiku, kamu akan menyesal pernah melawanku. Nona Jiang sudah tiba.
Hari yang indah, lihat semua orang ini. Nona Jiang. Kamu tidak bisa hanya berdiri di sana dan melihat ayahmu sendiri diintimidasi, kan? Tepat. Kamu harus membela kaisar bisnis kita. Ayah. Kaisar bisnis? Chloe, sayang, ini yang terjadi. Lihat, aku sudah siap untuk mengikuti instruksimu dan membawa ayahmu kembali untuk tinggal dengan keluarga Song. Kita seharusnya mengadakan pernikahan yang lancar. Tapi siapa sangka dia akan sangat keras kepala? Dia mengeluarkan seorang udik untuk menyamar sebagai kaisar bisnis. Chloe, kamu harus membelaku. Tunggu. Apa kamu baru bilang udik? Maksudmu dia? Benar, dia itu. Putriku, kamu di sini. Beraninya kamu. Kamu pikir bisa begitu saja mengakuiku sebagai putrimu? Kita bahkan tidak dekat. Dia bukan orangnya. Tunggu, bukankah dia seharusnya kaisar bisnis? Itu karena dia seorang penipu. Aku, Chloe Jiang, hanya punya satu ayah. Jadi ini Harrison. Ternyata, pria ini adalah pamanku. Aku bisa langsung tahu, dia luar biasa. Ayah. Jadi menantu laki-laki yang ayah pilih. Bukan Mason Song. Tapi Ethan Shen? Chloe, ayah tahu Ethan adalah cinta pertamamu, dan perasaanmu sangat dalam. Ayah sudah mengujinya. Ethan adalah pria dengan karakter yang luar biasa. Dia satu-satunya. Tapi ayah. Tidak ada. Tapi, katakan saja padaku. Apakah kamu suka Ethan? Ya. Aku benar-benar suka dari lubuk hatiku. Ethan, bagaimana denganmu? Apakah kamu suka Chloe? Ya. Bapak Shen, maafkan saya untuk kejadian tadi. Mulai sekarang. Terlalu baik. Mulai sekarang, kamu adalah menantu kaisar bisnis. Kamu berada di puncak dunia. Izinkan saya mengajak bersulang. Bapak Song, ini, sekarang kita harus bagaimana? Hadaya kita terbang begitu saja. Aku sudah berusaha keras untuk merebut hati ayah mertua. Ternyata pria ini adalah ayah mertua yang sebenarnya. Belakangan ini, orang-orang biasa ingin menikah masuk ke keluarga Fang. Memangnya hebat apa sih Ethan ini? Mengelola grup Shen saja dia tidak becus. Tidak seperti Mason Song. Cerdas dan cakap. Dan dia punya sosok seorang presiden perusahaan yang sesungguhnya. Cucu kita yang tercinta seharusnya hanya menikah dengan pria seperti Mason Song. Ibu, cerdas dan bijaksana apanya dia? Jangan panggil aku ibu. Putriku dulu tidak mendengarkan aku dan menikah dengan kutukan sepertimu. Itu sebabnya dia mati muda. Itu adalah kecelakaan. Itu bukan kecelakaan. Kalau putriku menikah dengan pemuda berbakat dari keluarga Jiang itu, seluruh keluarga kita pasti hidup bahagia sekarang. Aku tidak bisa membiarkan cucuku membuat kesalahan yang sama. Chloe, pernikahan itu tentang mencari pria yang cakap. Kamu tidak boleh mengulangi kesalahan ibumu. Bapak Song, sepertinya kita masih punya peluang. Nenek, sejak nenek masuk, dan aku pertama kali melihat nenek, aku langsung merasa ada kedekatan. Nenek harus menolongku. Jangan khawatir, nak. Dengan dukunganku, kamu tidak perlu takut. Nenek sedang buat masalah APA lagi? Buat masalah? Aku melakukan yang terbaik untuk keluarga Fang. Nenek, lagi pula, ini kan orang yang dipilih langsung oleh kaisar bisnis. Sebagai anggota senior sekalipun. Nenek tidak seharusnya mengubahnya sendiri kan? Kaisar bisnis? Harrison Jiang? Masa bisa? Selama bertahun-tahun, dia melayani seluruh keluarga Fang kita. Dia bahkan tidak pernah keluar rumah. Pria macam apa dia? Aku, Nyonya Besar Fang, yang paling tahu. APA, dia bukan kaisar bisnis? Tidak benar. Aku belum pernah dengar itu sebelumnya. Ayahku adalah kaisar bisnis. Tapi orang-orang terus bilang, kamu adalah putri tunggal kaisar bisnis. Dan kaisar bisnis adalah bagian dari keluarga Jiang. Ayahmu sendiri ada di sana, di keluarga Jiang. Sebenarnya, aku juga punya godfather. Dia cuma tidak pernah mau menunjukkan dirinya. Tapi dia sudah membantuku di balik layar selama ini. Nyonya Besar Fang yang cerita semua ini padaku. Nyonya Besar Fang, sekarang kamu harus kasih tahu aku, siapa sebenarnya kaisar bisnis itu? Quentin, kemarilah, cepat. Ya. Pria yang di sini ini adalah kaisar bisnis yang sebenarnya. Serahkan. Chloe,
Bahkan kamu percaya kalau Quentin Jiang adalah kaisar bisnis? Ayah, Nyonya Besar Fang sendiri yang mengonfirmasinya. Sudahlah ya? Nyonya, alasan aku merahasiakan identitasku adalah karena ini menyangkut rahasia bisnis Kekaisaran Agung. Bagai aku menyelesaikan merger luar negeri terbesar, baru aku bisa umumkan siapa diriku sebenarnya. Sebenarnya, aku adalah... Kamu cuma menantu yang tidak berguna bagi keluarga Fang kami. Tidak diragukan lagi. Itu Quentin. Saat dia pertama kali datang padaku dengan token dan berdiri di hadapanku, aku tahu dia adalah kaisar bisnis. Hanya karena sebuah token? Tepat sekali. Ketika kamu tidak menunjukkan rasa terima kasih kepada keluarga Jiang yang membesarkanmu, tidak ada penghargaan kepada kaisar bisnis yang memberimu kesempatan kedua, malah berani datang ke sini dan membuat masalah. Beraninya kamu menyebut diri sebagai menantu keluarga Fang. Quentin Jiang, kamu benar-benar mengerahkan semua upaya untuk akting ini. Kamu bahkan berhasil memenangkan hati Nyonya Besar. Menjengkelkan. Mengesankan. Yang terbaik masih akan datang. Maaf semuanya. Pernikahan yang disebut-sebut sebagai pernikahan abad ini telah berubah menjadi pertunjukan sirkus. Pertama-tama, kedua pria ini sebenarnya bertunangan denganku. Ethan Shen, dia adalah cinta pertamaku. Dia bertanggung jawab, bisa diandalkan. Seseorang yang sangat kukagumi. Dan pria ini, Mason Song. Dia lembut, baik hati, dan sangat tahu cara merawat seseorang. Baiklah. Chloe, saat ini, saatnya memilih. Aku selalu menjadi anak yang berbakti kepada ayahku. Dan aku tahu betapa susah payahnya dia membesarkanku. Jadi, pilihanku adalah Mason Song. Chloe. Ayah, aku harus memilih Mason. Ethan, aku benar-benar minta maaf. Chloe, ayah memberimu kesempatan terakhir. Ayah, aku memutuskan untuk berdiri di pihak Mason. Tolong jangan persulit aku. Aku punya alasan melakukan ini. Aku harus. Kalau begitu katakan padaku. Apa alasan sebenarnya? Terlalu banyak orang. Ini bukan tempat yang tepat. Aku akan ceritakan semuanya setelah kita pulang. Baiklah, cukup sudah. Aku tahu, kau tak pernah menyukaiku, tapi mau bagaimana lagi, kita berdua selalu bertentangan. Itu takdir, sederhana saja. Takdir menginginkanku menjadi menantumu. Apa yang bisa kau lakukan? Tuan. Sepertinya, aku mementidak di takdirkan. Untuk menjadi menantumu, aku keluar. Karena kalian semua begitu yakin bahwa Quentin Jiang adalah kaisar bisnis, kalian semua berebut-rebut menjilatnya, bahkan anakku sendiri, untuk uang dan status. Telah membuang sinis sejati. Maka aku juga akan pergi. Kuharap kau tidak akan menyesalinya di kemudian hari. Tunggu. Apa aku bilang kau boleh pergi? Kamu masih mau apa lagi? Komandan Shang, kita tadi bertaruh, kamu belum lupa kan? Dia tadi teriak-teriak dan mengancam mau membunuhku. Jadi sekarang, kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, kan? Benar. Aku bilang, siapapun yang berani menyamar sebagai kaisar bisnis akan mati. Komandan Shang, ayahku mungkin bukan kaisar bisnis, tapi dia tetap ayahku. Tolong kasihanilah dia. Ya, kita bisa memaafkan Harrison Jiang. Lagi pula, dia calon ayah mertuaku. Kita pasti akan bertemu lagi. Tapi Ethan Shen cerita lain. Dia harus dihukum berat. Ayo kita lihat siapa yang berani. Sampai titik ini, Butte APA kamu masih berpura-pura? Aku akui, dulu, aku memang meremehkanmu. Kamu bukan orang udik, bukan juga pengemis kotor. Tapi kamu cuma menantu yang numpang hidup. Ethan Shen tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu selalu membelanya? Dan hari ini aku akan terus membelanya. Komandan Shang, aku sekarang memerintahkanmu sebagai kaisar bisnis. Seret Ethan Shen itu keluar dari sini, patahkan kedua kakinya, dan buang dia ke anjing. Maaf, Bapak Shen. Penjaga. Lakukan seperti yang kaisar bisnis perintahkan. Ayo. Ayah. Wyatt Wong, kamu di mana? Ayo lihat siapa yang berani menyentuhnya sekarang. Tuan Kota. Sudah kusuruh kamu mengantarkan hadiah itu. Begini caramu menanganinya? Tuan Kota. Itu karena... Diam.
Seluruh ceritanya. Aku sudah tahu semuanya. Seperti yang semua orang tahu. Sang kaisar bisnis adalah sosok legendaris di dunia bisnis kita. Dia telah mendukung kita dari balik layar. Menangani oligarki keuangan dari berbagai negara. Kamu hanya bisa berdiri di sini, berpura-pura jadi keluarga elit sialan. Semua itu berkat sang kaisar bisnis. Siapapun yang berani menghina sang kaisar bisnis akan dieksekusi tanpa ampun. Quentin, jangan berlama-lama. Segera ke sana sekarang. Aku tidak kenal Tuan Kota. Ah, yang benar saja. Tuan Kota itu sama seperti Chloe. Dia juga putri angkatmu. Ayo, Chloe, bukan baru hari ini kamu tahu kalau aku Godfather-nya. Kamu ada benarnya. Godfather, apa kamu baik-baik saja? Maaf telah mengejutkanmu. Ayah, bagaimana kamu bisa kenal Tuan Kota? Dan bagaimana dia bisa jadi putri angkatmu? Godfather, lihat, sudah semakin sore. Kenapa kita tidak langsung memulai pernikahan hari ini? Baik. Pertama, dirimu kasih kepada semua atas kehadirannya di upacara pernikahan putri saya, Chloe Jiang. Selanjutnya, saya ada pengumuman mengenai perayaan pernikahan hari ini. Tabatakan. APA. Ayah, ini lelucon macam apa? Aku sudah umumkan pilihanku. Ini pernikahanku, bukan milikmu. Ah, sudahlah, Harrison. Aku tidak tahu kamu punya koneksi dengan benteng. Kalau kamu masih dendam padaku dan menghalangi pernikahan Chloe, aku bersiap mundur. Apa yang terjadi hari ini, kita lupakan saja. Oh, waktu kamu menyusahkanku. Kamu tidak bilang bisa dilupakan. Kamu? Maksudmu apa? Kamu minta maaf dariku? Kaisar bisnis kita cepat sekali menyerah. Kalau begitu, sekarang juga, di depan semua orang, berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Kamu. Ayah, aku harus menikahi Mason Song hari ini. Putrimu setuju. Sebagai orang yang lebih tua, bagaimana bisa merusak kebahagiaan anak sendiri? Betul. Aku setuju. Mason Song itu pria baik. Aku juga pilih Mason Song. Ayah, kamu tidak bisa, karena dendam pribadimu, merusak kebahagiaanku. Dendam pribadi? Kamu tahu later belakang keluarga Song? Kamu tahu berapa banyak wanita yang pernah bersama Mason Song? Kamu tahu orang seperti apa dia sebenarnya di balik layar? Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Keputusanku sudah final. Ethan, ayo kita pergi. Chloe, kamu terlalu naif. Kamu tahu orang seperti apa Mason Song sebenarnya? Bahkan kalau kamu tidak memilih Ethan, kamu sama sekali tidak boleh menikahi Mason Song. Kakek. Jadi, kau sama sekali bukan kaisar bisnis. Kakek, aku. Menurutmu ini jam berapa? Dan kau masih tidak mau jujur. Aku sangat luar biasa. Bahkan Nyonya Besar Fang mengakuiku. Keluarga Jiang juga mengakuiku. Pada titik ini, walaupun itu tidak benar, itu harus menjadi kenyataan. Dia hanya didukung oleh seorang penguasa kota. Tapi di belakang kita adalah seluruh Apex Internasional. Semua pimpinan puncak. Jadi apa yang harus kulakukan sekarang? Seret Mason Song bersamamu. Buat identitasmu sebagai kaisar bisnis. Benar-benar kokoh. Aku bisa memberi Mason Song posisi manajer umum di Apex Internasional. Dengan begitu, keluarga Song akan berada di pihakku. Hahaha. Lalu akan kulihat apa yang bisa digunakan Harrison Jiang itu untuk melawanku. Aku akan menyuruh semua anggota keluarga Jiang mentransfer saham mereka kepadamu. Setelah kau menjadi pemegang saham terbesar, kau akan menjadi ketua Apex Internasional. Dengan begitu, walaupun kau bukan kaisar bisnis, kau akan menjadi kaisar bisnis. Godfather, kau tidak perlu bersikap rendah hati lagi. Kau membantu Permaisuri menyelesaikan misi pengambil alihan perusahaan. Permaisuri telah mengizinkanmu untuk memulihkan identitas Kaisar Bismus malam ini. Para pemimpin dunia sedang berkumpul. Permaisuri juga akan hadir untuk menyaksikannya. Bagus. Aku telah menunggu 20 tahun penuh untuk momen ini. Tapi selama lebih dari 20 tahun ini, Clan Jiang telah menyisap lapis demi lapis. Apex International sudah penuh dengan parasit keluarga Jiang.
Dan aku memperhatikan Quentin Jiang, Akira ini diam bersekutu dengan para direktur utama Apex Internasional. Hirskaku. Tidak perlu. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dengan Quentin Jiang yang melompat-lompat, mencabut lobak akan membawa tanahnya. Ini kesempatan sempurna untuk menangkap mereka semua sekaligus. Jadi, ini adalah kediaman keluarga Jiang. Setelah aku menikahi Chloe, semua yang ada di sini akan menjadi milikku. Mason, kalau ayah tahu kau menyelamatkanku, pasti dia tidak akan menolakmu. Oh, Memangnya kenapa kalau ayahmu bilang tidak? Dia bukan kaisar bisnis. Kalau ada yang harus cari muka, seharusnya kepada godfatherku. Mason, bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Baiklah, lupakan saja. Maukah kau jalan-jalan melihat-lihat? Aku akan pergi mencari ayah. Kalian berdua, pastikan dia diurus dengan baik. Ya. Aku pernah bermimpi menghabiskan hidupku bersama Chloe. Tapi sekarang, sepertinya mimpi itu hanyalah penyesalan. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Kita bergaul di lingkaran yang berbeda, tapi kau memaksakan dirimu masuk. Apa gunanya? Aku tidak memaksakan apapun. Tuan mengundangku ke kediaman ini. Lagi pula aku akan segera pergi. Pergi? Ini bukan pasar. Ini bukan tempat yang bisa kau tinggalkan, atau tinggali sesukamu. Kau berani menyakitiku. Tahan dia sekarang juga. Mason Song, Abayang Kulakukan? Apa yang kulakukan? Kau menyakitiku. Jadi tentu saja aku akan membuatmu membayarnya. Maksudmu Mason Song yang menyelamatkan nyawamu? Ayah, aku tahu ayah tidak suka Mason. Tapi dia menyelamatkan nyawaku. Aku tidak bisa mengecewakannya. Lagi pula, nenek sudah memberiku perintah langsung. Aku harus menikahi Mason. Apa maksudmu Mason menyelamatkan nyawamu? Waktu itu, aku hampir diganggu oleh beberapa preman. ITU Mason. Dia menyelamatkanku dari cengkeraman mereka dan membawaku ke tempat aman. Untuk melandanjiku, dia bahkan sampai ditikam. Aku akui, sebagian dari diriku masih peduli pada Ethan. Tapi aku tidak bisa begitu saja membelakangi Mason. Ya ampun. Ethan Shan, biar ku jelaskan satu hal. Chloe akan menikah denganku. Akilah penyelamatnya. Bahkan jika Harrison Jiang sendiri muncul, dia tidak bisa menghentikanku menikahi Chloe. Bagaimana denganmu? Saat hari itu tiba, kau tidak ke kampanye APA lagi. Ingat itu. Benar-benar tidak ada apa-apa. Ethan, grup Shen sudah tamat. Keluarga Song mereka kejam. Mereka mendorong keluarga Shen kita ke jalan buntu. Mason, sudah kubilang padamu, aku tidak akan memperebutkan Chloe lagi. Apakah itu belum cukup? Mengapa kau lakukan ini pada kami? Grup Shen adalah hasil kerja keras keluarga kita selama beberapa generasi. Mengapa? Karena aku tidak menyukaimu. Apakah alasan itu cukup bagimu? Tiantia. Abayang Kulakukan? Seperti apa kelihatannya yang kulakukan? Kau benar-benar pikir bisa menyaingiku? Hari ini, aku akan membuatmu membayar. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia. Kau benar-benar berani. Berani sekali ya? Berani menyentuh tamuku? Tuan, Aku mohon padamu. selamatkan keluarga Shen. Aku benar-benar tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak akan melakukannya. Bukankah itu sudah cukup? Aku tidak akan menikah. Jangan takut. Nah, mengenai keluarga, Sean. Aku yang akan menanganinya. Ikut aku. Aku akan mengantarmu untuk mengobati luka itu. Minger. Tidak lihat dia terluka? Harrison Jiang, biar ku jelaskan. Aku memanggilmu ayah mertua. Jangan cari masalah. Kau harus paham. Siapa yang benar-benar menjendalakan keluarga Jiang saat ini, dan orang itu adalah aku. Jadi maksudmu, kau yang menjalankan keluarga Jiang. Begitu ya? Chloe, Barrison. Dia melukaiku. Luka ini, aku mendapatkannya saat menyelamatkanmu dulu. Kau harus membantuku dalam hal ini. Ayah. Aku tahu ayah ingin menunjukkan wibawa sebagai orang tua dan menegaskan otoritas ayah.
Tapi ayah harus tahu kapan harus berhenti. Kakak, Sepertinya. Bahkan kau pun meremehkanku. Lalu kenapa kalian berdua kembali? Untuk APA, ini adalah keluarga Jiang. Aku adalah menantu laki-laki keluarga Jiang. Jadi kenapa aku tidak boleh kembali? Kalian tunggu apa lagi? Tangkap dia sekarang. tunggu. Komandan Shang dari benteng. Aku di sini atas perintah untuk melindunginya. Marie Kitalia, Siapayong Berani Menyentu. Dirinya. Jadi sekarang, masih pikir kamu bisa menghentikanku? Ayo pergi. Selidiki urusan penyelamat ini. Cari tahu sampai ke akar-akarnya. Ya, Tuan. Beri aku 1 jam. Tuan. Mangapa Anda turut membantu saya? NAK, sejak hari kamu mulai berkencan dengan Chloe, sejak hari pertama itu, aku sudah tahu. Bisa dibilang, aku lebih mengenalmu daripada dia. Gadis bodoh itu, Chloe, menganggap seorang penipu sebagai godfathernya, dan dengan seorang suami yang berniat jahat. Kalau ini berlanjut, keluarga ini akan hancur. Ayo, kita punya urusan penting yang harus ditangani. Maksud Anda? Anda ingin saya menjadi manajer umum Apex Internasional? Lupakan saja. Saya seharusnya tidak menerimanya. Benar, sebagai manajer umum. Kamu tidak akan sanggup menghadapi Mason. Kalau mau memimpin, duduklah di kursi ketua. Apa? Kakek, bagaimana proses pengalihan sahamnya? 3 Direktur Wagner ada di pihak saya. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Godfather ada di sana. Ayo kita temui dia. Semuanya harusnya berjalan lancar. 3 direktur sudah tiba. Ruang konferensi Apex Internasional. Mereka sudah menandatangani perjanjian pengalihan saham. Bagus, Mason Song, dia akan segera datang. Bagaimana dengan urusan pengangkatan manajer umum? Sedang ditangani? Sudah ditangani, tapi keluarga Song harus mengeluarkan biaya. Un tuc manjadikan Mason Song. Sebagai manajer umum. Bagus. Asalkan saya bisa menjadi kaisar bisnis. Saya tidak peduli jika keluarga Song bangkrut. Bankrupt? Tidak. Bukan apa-apa. Ayo, mari kita pergi. Qui tu as, Zhang? Anda sudah datang. Apakah Anda perlu? Saya antar masuk? Tia, apakah 3 direktur sudah semua datang? Kamu temui mereka dulu. Jika ada sesuatu, saya akan telepon kamu. Saya akan bawa Ethan dulu untuk mengenal lingkungan sekitar. Baik. Ethan, kantor saya ada di lantai paling atas. Saya akan ajak kamu lihat dulu. Baik. Ayo pergi. Godfather. Saya tiba-tiba menjadi manajer umum Apex Internasional. Rasanya seperti mimpi. Karena kamu memanggil saya Godfather, saya akan berikan posisi manajer umum ini padamu. Itu hanya hal yang wajar. Godfather, Anda terlalu baik pada saya. Tidak seperti Harrison Jiang itu. Di perjamuan pulang kampung malam ini, saya pasti akan mendukung Anda. Berhenti. Harrison Jiang, berani-beraninya kau membawa Eden Shen ke sini? Kau benar-benar kurang ajar. Harrison, ayah mertua lain, selalu mendukung menantu mereka. TAPI kau selalu membela orang luar. Apa untungnya buatmu? Aku hanya ingin hati nurani yang bersih. Puas? Ayah, kau datang saja sudah cukup buruk. Mengapa kau harus membawa Ethan? Untuk mengambil posisinya. Ada masalah? Posisi manajer umum Apex Internasional sudah diberikan kepada Mason Song oleh Godfatherku. Penunjukan di pernikahan itu sudah sejarah lama. Cukup. Berhenti buang-buang kata dengan mereka. Kita sudah terlambat untuk pelantikan Mason. Seperti ini. Ayo pergi. Haruskah kita masih ke sana? Tentu saja kita pergi. Duduk saja dan nikmati pertunjukannya. Dan Anda adalah? Anda pasti manajer umum yang baru. Mason Song. Kudengar Bapak Song ini adalah menantu kaisar bisnis. Bahkan 3 direktur datang untuk mendukungnya. Jadi itu Mason Song. Lalu yang di sampingnya. Pasti Nona Zhang. Dan yang di sampingnya, mungkinkah itu? Benar. Ini adalah pendiri Apex Internasional, sang kaisar bisnis sendiri, Quentin Zhang. Dia ketuanya? Kalau begitu, aku ini apa? Bapak Song, ceritakan pada kami, bagaimana caranya kamu bisa menjadi menantu laki-laki kaisar bisnis? Kamu dan ayah mertuamu pasti akur banget, kan? Menurutku sama sekali tidak terlihat seperti itu. Dia baru saja berusaha untuk mengusirku. Kamu siapa? Apa hakmu bicara di sini?
Chloe, kamu harus bisa mengendalikan ayahmu. Ayah, tolong berani carry masalah ya? Bahkan, bagaimana caramu bisa masuk ke sini? Aku datang untuk memperingatkanmu. Hari-hari dengan Quentin Jiang ini. Mason Song, kalau kamu bersikeras menjadi manajer umum ini, keluarga Songmu akan tamat riwayatnya. Omong kosong apa yang kamu keluarkan? Tinggal satu tanda tangan lagi. Aku akan menjadi ketua. Bagaimana mungkin keluarga Song kami bisa tamat? Kami akan segera melesat. Kamu yang bilang, sebaiknya kamu jangan menyesal nanti. Ethan, tanda tangani untuknya. Betul, begitu ketua menandatanganinya. Surat penunjukan ini bisa berlaku. Apa maksudmu? Ethan Shen adalah ketua Apex Internasional? Ayah, maksudmu apa? Benar, dia adalah ketua. Kamu pasti bercanda. Dari semua kebohongan yang bisa kamu katakan, kau bilang dia ketua? Ayolah, semua orang tahu. Ketua Apex Internasional adalah kaisar bisnis. Itu tidak mungkin. Keluarga Shen sudah bangkrut. Mereka bahkan tidak bisa bertahan hidup. Bagaimana mungkin Ethan Shen bisa menjadi ketua Apex Internasional? Mengelola Apex Internasional? Dengan aset miliaran? Hei, semuanya, dengarkan ini. Orang ini di sini adalah ayah mertuaku. Dia sudah berusaha merusak pernikahanku dengan Chloe. Dan jadi, dia muncul untuk membuat keributan. Harrison John, kau berani sekali. Kau mengikutiku kemana pun aku pergi. Sepertinya kulitmu masih setebal biasanya. Aku membangun Apex Internasional dari nol. Jika aku mengatakan kursi ketua milik seseorang, maka itu milik mereka. Apakah dia menantu laki-lakiku atau bukan? Ayah, dengan alasan apa? Sederhana, Ethan punya kemampuan yang dibutuhkan. Sedangkan untukmu, Mason Song, jabatan manajer umum, bisa kau ambil. Itu hanya jabatan kosong saja. Selain itu juga akan membuat bangkrut keluarga Song. Mana sisi buruknya? Tunggu, bangkrut? Membuat bangkrut siapa? Jelaskan. Jangan percaya omong kosongnya. Dia mengaku sebagai ketua grup. Coba tanya siapa saja di sini. Apakah mereka pernah dengar tentangmu? Pergi sekarang. Kalau tidak, aku akan panggil satpam. Kalian yang seharusnya pergi. Aku akan menelepon untuk mengusir kalian. Sudahlah, jadi kamu mengaku sebagai ketua grup, jadi kamu sang ketua? Ya, ada buktinya? Aku punya foto pendirinya di sini. Foto ini? Mungkinkah? Kamu berbohong. Setidaknya buat bohongmu masuk akal. Lihat sini. Semuanya, lihat. Lihat. Orang ini adalah kaisar bisnis yang sebenarnya. Sangat berbeda. Kurang lebih mirip bapak angkatmu. Sang kaisar bisnis, itu tampan dan berwibawa. Tidak sepertimu. Sangat tidak berkelas. Sekelompok amatiran. Foto ini dari 20 tahun lalu. Sekarang aku sudah 40 tahun. Masa masih terlihat sama? Mengacau pernikahanku, sudah cukup buruk. Tapi sekarang, kau malah menyabotase posisi baruku. Ayah mertua sepertimu, aku tak butuh. Penjaga, ikut mereka, dan usir mereka. Mari kita lihat siapa yang berani menyen mereka. Linda, aku di area kantor. Aku butuh kau di sini sekarang. Dia benar-benar menelepon Nona Lin? Mangkinka, dia benar-benar pendiri Apex Internasional? Main acting saja, dan dia masih terus, bahkan menyertakan Nona Lin. Sepertinya kau tahu, perusahaan kami dengan cukup baik. Nona Lin ini. Siapa dia? Nona Lin Adalah sekretaris pribadi Kaisar Bisnis. biasanya Statusnya independen dari 3 direktur. dia menerima panggilan, bukan perintah. Apa yang terjadi di sini? Apex Internasional menyembunyikan orang seperti itu? Aku berani bertaruh apapun. Orang ini sama sekali tidak kenal Nona Lin. Cukup, saya dengan ini memerintahkanmu. Atas nama ketua grup, saya memerintahkanmu untuk mengusir kedua pengacau ini dari tempat ini. Mason Song, ingat kata-kataku. Nanti kau akan memohon padaku. Bawa mereka pergi. Tunggu. Linda Lin, Pria ini berpura-pura sebagai ketua grup, dan dia menimbulkan masalah di perusahaan. Kami baru saja akan mengusirnya. Berpura-pura sebagai ketua? ya, Di depan banyak orang, dia berani mengaku sebagai kaisar bisnis. beraninya. Terima kasih kepada Bapak Song. Karena telah membongkar rencananya. Bapak Song? Hey, Linda Lin, saya adalah ketua yang baru ditunjuk. Mason Song. Baru saja, apakah kau yang bilang akan mengusir mereka? Benar, ngomong-ngomong.
Linda Lin, bukankah kau sekretaris pribadi, Godfatherku? Kenapa kau tidak mengenali Godfatherku? Kau menyebutnya kaisar bisnis? Bapak Lin, maksud Anda apa? Apakah Anda bilang, kata Godfather saya tidak ada artinya? Cukup satu kata dari Godfather saya. Langsung saya usir Anda dari sini. User. Bapak Lin, kenapa Anda berani? Siapa yang kasih Anda hak untuk mengusir mereka? Saya presiden di lantai ini. Saya yang pegang kendali di sini. Anda yang pegang kendali? Coba Anda lihat diri sendiri di cermin. Apa Anda pantas dapat jabatan ini? Saya tidak pantas? Lalu Anda pikir Anda pantas? Cuma sekretaris. Berani bicara seperti itu ke saya. Godfather, kenapa Anda diam saja? Bicara dong. Cukup, Bapak Lin. Para eksekutif puncak dari Apex Internasional akan segera tiba. Sebaiknya Anda tahu diri. Bego banget sih. Ya kalian memang begitu. Maaf, Ketua. Saya terlambat. Selamat siang, Ketua. Apa yang terjadi? Anda memanggilnya Ketua? Ethan, kamu benar-benar Ketua Apex Internasional? Bagaimana mungkin? Kenapa tidak? Berdasarkan pemberitahuan terbaru dari Dewan, Ethan akan menjabat sebagai Ketua Apex Internasional. Tidak. Saya menantu laki-laki kaisar bisnis. Bagaimana bisa Anda memanggilnya Ketua? Godfather. Bicara dong. Aku tahu. Dia pasti menyuap. Bapak Lin. Ini. Menyuap aku? Aku bekerja untuk kaisar bisnis. Kau pikir aku bisa dibel dengan mudah? Begini saja, kau sebut harganya. Dan coba beli aku? Ini pasti. Ini bagian SDN, mereka yang salah. Kyonshan. Kau bisa ambil gaji terakhir dan pergi. Nyonya Lin. Aku salah? Nyonya Lin, kasih aku kesempatan lagi. Tolong, Nyonya Lin. Kalian semua terlihat senang. Sekarang Ethan jadi ketua, tapi tak satu pun dari kalian yang terlihat senang. Godfather, apa maksudnya ini? Bukannya kau yang bilang aku manajer umum? Mau jelaskan apa yang terjadi? Jadi sekarang kau pilih dia jadi menantu laki-lakimu? Aku penyelamat Chloe. Kau coba mainin aku? Aku tidak bohong padamu. Sebenarnya, APA, kenapa si Ethan harus lebih tinggi dariku? Posisi manajer umum ini bisa jadi kamu malah nggak dapat. Ayah, jangan lakukan ini. Mason adalah penyelamatku di sini. Mason Song, untuk jadi manajer umum, kamu benar-benar rela mengorbankan segalanya? Tentu saja. Bahkan jika itu berarti seluruh keluarga Song, kamu rela bayar harga itu. Aku akan lakukan tanpa ragu. Baiklah, sudah cukup. Ethan, tanda tangani surat penunjukannya. Aku? Tanda tangan? Lakukan saja seperti yang kukatakan. Tanda tangan saja. Oke. Aku akan menunggu keluarga Song bangkrut. Aku akhirnya jadi manajer umum Apex Internasional. Ketua. Ini semua aset keluarga Song. Apex Internasional sudah mengambil alih semuanya. Silakan dilihat. Tunggu, apa yang baru kamu katakan? Kamu cuma jadi manajer umum. Karina Quintanilla menjual seluruh grup Song ke Apex Internasional sekaligus. Itu satu-satunya alasan kamu dapat posisi manajer umum ini. Apa katamu? Apa yang dia bilang benar? Oh, Mason, aku lakukan semua ini buat kamu. Buat kebaikanku, aku nikah sama Chloe. Cuma biar aku bisa naik lebih tinggi. Sekarang aku kehilangan segalanya. Dan kamu bilang itu bantu aku? Mason, jadi kamu nikah sama aku? Cuma biar keluarga Song bisa sukses? Tidak, tunggu. Bukan itu maksudku, Buchan. Aku tidak bermaksud begitu. Harrison Jiang. Kamu sudah tahu dari awal. Buchan Bejitu? Ayah, apa ini semua? Kamu harus kasih tahu aku. Keluarga Song. Mereka mau bangkrut. Kan? Tepat sekali. Jangan panik. Sekarang Mason punya status baru ini. Tidak akan lama. Sebelum Apex Internasional jadi milik kita. Dan kamu takut, kita tidak bisa hidupkan lagi. Keluarga Song yang kecil itu? Hidupkan lagi? Lucu banget. Mason Song. Dia pembohong. Dia penipu. Quentin, kau sama sekali bukan kaisar bisnis. Kau janji pada Mason Song. Posisi manajer umum, dengan mengorbankan keluarga Song, dan ayahku, malah berbalik dan memberikan posisi ketua kepada Ethan. Itu karena itu.
Kau masih carry-carry alasan. Bahkan orang sebodoh aku pun bisa lihat. Kalau kau ini penipu. Mason Song, sini sekarang. Kita akan minta maaf pada ayahku. Mungkin ke Quentin, benar-benar seorang penipu? TAPI. Kau masih bilang tapi? Meneer payah. Sekarang ketuanya adalah Ethan. Dia bisa pecat kau sesuka hati. Kenapa kau tidak minta maaf? Aku tidak mau. Mason Song. Aku hanya mengakui godfatherku sebagai kaisar bisnis. Soal ayahmu, tidak mungkin. Seperti yang kuduga, Yang Si Paham akan berkumpul. Furaza, mereka sudah benar-benar hilang akal. Seseorang bawa dia pergi. Akulah, kaisar bisnis yang sebenarnya. Akulah, pendiri sejati Apex Internasional. Chloe, apa kau lihat wajah asli ayahmu sekarang? Kau lihat sekarang? Harrison Jiang, ingat kata-kataku. Aku takkan membiarkan ini. Ketua, Tim Concierge sudah siap. semua kontak media kita. Sudah ada di sini. Kita bisa lanjut kapan saja Anda siap. Karena kalian semua sangat ingin menyenangkan sang kaisar bisnis, maka berlututlah, sujudlah sepuas hatimu. Ayo pergi. Berlutu. Tanpa izinku. Kalian tidak boleh bangga. Godfather, apa kita benar-benar akan terus berlutut seperti ini setelah semua orang pergi? Katakan padaku, apakah kamu sang kaisar bisnis atau bukan? Dia bukan. Jadi, kamu? Kakek. Saham Apex Internasional Yang dipegang Quentin. sekarang mencapai 70%. Memegang lebih dari 50%. Sudah cukup untuk mengendalikan perusahaan publik. Sekarang, siapa yang berani mempertanyakan? Siapa dia? Keluar dari sini. Quentin. Kakek. Kami telah mengumpulkan semua saham yang dipegang eksekutif keluarga Jiang. Dan menempatkannya sepenuhnya di tanganmu. Hanya kamu sendiri. Sekarang, kamu adalah wajah dari keluarga Jiang. Kamu harus mengambil alih. Apex Internasional. Harrison di mana? Lihat ke sana. Lihat SI Penepu ITU. Dia berani-beraninya menyamar sebagai kaisar bisnis. Ayo kita pergi. Kamu masih belum menyesal? Masih berani menunjukkan wajahmu di sini? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang takkan pernah kamu lupakan. Lepaskan. Aku adalah orang yang lebih tua darimu. Lihat dirimu, sudah tua dan lemah. Kamu seharusnya tidak melompat-lompat seperti ini. Carilah sendiri sebuah peti mati, dan beristirahatlah dengan baik. Kakek, Harrison. Kalian para amatiran, jika sesuatu terjadi pada orang tua itu, kalian akan menjadi aib bagi seluruh keluarga Jiang. Semuanya, dengarkan. Godfatherku, Quentin, dan si penipu ini, tidak hanya menyuap sekretaris, tapi sekarang, dia bahkan memanipulasi pemilihan ketua dan datang ke sini untuk menyamar sebagai kaisar bisnis. Tidak hanya itu, 3 direktur Apex Internasional sedang dalam perjalanan. Katanya, 3 direktur memegang kekuasaan yang sebenarnya. Mereka bertiga menopang Sephirodari, Kerajaan Apex Internasional. Identitas kaisar bisnis adalah rahasia internasional. Di Permukian, selalu 3 direktur yang muncul. Oh, benarkah? 3 direktur yang disebut-sebut itu, masa sih? Mereka cuma boneka yang kukendalikan. Bahkan jika mereka datang, apa yang bisa mereka lakukan padaku? Siapa yang berani bersikap tidak hormat kepada kami bertiga, para direktur? Harrison Jiang. Wah, kamu tamat. Anda pasti yang satu itu, Direktur Sullivan, yang bertanggung jawab atas manajemen kekayaan. Dan 2 direktur lainnya. Kenapa mereka tidak ada di sini? Mereka akan segera tiba. Saat ini, pesawat para kepala negara sedang berputar-putar di atas bandara, menunggu untuk mendarat. Mereka akan sedikit terlambat. Bapak Sullivan, ini masalahnya. Kedua orang ini, satu berpura-pura menjadi kaisar bisnis, dan yang satunya lagi, sedang berpura-pura menjadi ketua Apex Internasional. Direktur Sullivan. Saya adalah yang baru ditunjuk sebagai Ketua Apex Internasional. Segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah tanggung jawab saya. Tidak ada hubungannya dengan Bapak Jiang di sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Anak muda seperti kamu, begitu kurus. Berani-beraninya kamu berpikir, kamu pantas menjadi ketua Apex Internasional? Harrison Jiang, diam saja. Menurutku, kamu ketakutan setengah mati. Biar ku katakan, kalau kamu berani melawan Godfatherku lagi, kalau kamu berani lancang seperti ini lagi, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar padamu. Sejak aku tiba di kota Bahari, kamu tidak pernah menunjukkan rasa hormat padaku. Direktur Apex Internasional. Betul. Aku tetap akan menjatuhkanmu.
Kamu pikir kamu siapa? Bahkan aku berani kamu pukul, ya? Kamu tidak tahu siapa aku? Kamu pikir kamu siapa? Memangnya kenapa aku harus kenal kamu? Baiklah, selama bertahun-tahun, aku berada di luar negeri, mengakuisisi aset-aset luar negeri. Sangat wajar jika para amatiran di sini tidak mengenalku. Kamu sudah tamat. Sebenarnya, aku memukulmu untuk menyelamatkanmu. Aku sarankan kamu berhati-hati. Jadi, memukulku berarti menyelamatkanku? Haruskah aku berterima kasih sekarang? Siapa yang memberimu nyali? Nyali macam apa yang dia punya? Biar ku beritahu. Di sini, setiap orang punya status dan kedudukan. Berani-beraninya kamu menyerang orang seenaknya. Penjaga. Harrison Jiang. Jadi bisu, kamu mendapatkan surat promosi palsu. Apa kamu benar-benar pikir itu akan menakuti kami? Biar ku beritahu. Ketua ini tidak bisa mengerahkan satu prajurit pun. Hanya ketua amatiran. Itu saja. Karena dia suka pamer. Biarkan dia bersenang-senang. Kami, 3 direktur, adalah yang mengendalikan kekuatan, kekayaan, dan pengaruh Apex Internasional. Namun, jika kamu bisa mengerahkan salah satunya hari ini, aku akan mengakui kekalahan. Lalu aku akan mengakui, aku salah menilaimu. Jadi, Bapak Ketua, yang mana bisa kamu kerahkan? Sekarang, kamu mulai mundur. Aku belum resmi menjabat, jadi aku tidak bisa mengerahkan siapapun. Kalian semua dengar itu, pria yang kupilih sebagai menantuku, bukan lain adalah manajer umum Apex Internasional. Pria yang kau pilih, hanyalah pengganti, penipu total. Ada apa? Diam 1000 bahasa, bukankah dia, menantu yang selalu kau sayangi itu? Jika kau bersujud untukku sekarang, aku mungkin masih mengizinkanmu keluar dari sini dengan selamat. Kau benar-benar senang membuat orang bersujud untukmu. Ya, baiklah kalau begitu. Maka aku akan tunggu sampai kau mati dan dikubur. Lalu aku akan bersujud dan membakar dupa untukmu. Kau. Kalau begitu, uangnya aku ambil. Ayah, kekayaan Apex Internasional hanya bisa digerakkan oleh Kaisar Bisnis dan Direktur Sullivan di sini. Bisakah kita melakukannya? Chloe Jiang, Kekek Jiang, buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik dulu. Akulah yang membuat keluarga Jiang dan Fong mencapai puncak dalam semalam. Sekarang, aku bisa membuat Ethan Shen mencapai puncak dalam semalam. Ayah, apa yang kau lakukan? Jangan-jangan kau berencana untuk seseorang. Nyalakan layar. Kekayaan bersih Ethan Shen, hanya Rp3.10. Itu menyedihkan. Keluarga Shen melawan keluarga Song. Mereka bangkrut. Masih punya sisa Rp3.10. Sebenarnya sudah cukup bagus. Benar. Keluarga Shen sudah bangkrut. Ayahku masih berjuang untuk hidupnya di rumah sakit, dan aku telah berubah dari elit kota Bahari menjadi orang tak punya uang. Apa kalian semua puas sekarang? Ayah, sejauh apa ayah akan membawa ini? Apa ayah benar-benar ingin mempermalukan Ethan Shen di depan semua orang? Ethan Shen, kalau kau menyesal sekarang, belum terlambat, mundur saja. Ha! Tidak tanggani. Ya. Kalian semua tidak mengerti. Aku tidak hanya memilih seorang menantu laki-laki. Aku sedang memilih penerus Apex Internasional. Dan Ethan Shen adalah penerus yang paling berkualifikasi. Ethan Shen dengan ini ditunjuk sebagai ketua Apex International. Akun pribadinya dan akun perusahaan kini telah terhubung. HI. Ini, apa aku melihat dengan benar? Kekayaan bersih Ethan Shen, bagaimana bisa naik? $150.000. $400.000. $1,5 juta. Masih terus naik. $20 juta. Ini sudah masuk 10 besar di kota Bahari. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa secepat ini? $40 juta. $70 juta. Ini. Dia sekarang orang terkaya di kota ini. Ini gila. Semua orang jadi gila. Mari kita lihat siapa yang berani meremehkan menantu yang kupilih. Ayah, apa benar? Kamu menjadikan Ethan Shen orang terkaya hanya dengan satu kata? Quentin Jiang, kamu mengaku sebagai kaisar bisnis. Sekarang kamu mau bilang apa? Bapak Sullivan, saya berkata jujur. Saat ini, saya sudah punya perjanjian yang ditandatangani dari 107 eksekutif senior di Apex Internasional. Ditambah lagi, saya memiliki 70% saham Apex Internasional. Apa yang dimiliki Ethan Shen? Lalu bagaimana dengan
Harrison Jiang? Benar, tapi itu belum cukup. Kaisar bisnis adalah simbol tertinggi dari kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh. Saat ini, kamu hanya punya kekayaan. Tapi kamu, sahammu itu nyata. Secara hukum, kamulah kaisar bisnis yang sebenarnya. Harrison Jiang bersekongkol dengan sekretarisnya, Linda Lin, untuk menggelapkan uang dari Apex Internasional. Dan Linda Lin sudah berada dalam tahanan saya. Ah, Direktur Lee, kamu memegang kuasa hidup dan mati di Apex Internasional. Sekarang, tangkap kedua penipu ini untukku. Harrison Jiang, ada pesan terakhir? Pesan terakhir? Kamu pasti bercanda. Kamu pikir bisa keluar dari sini, hidup-hidup hari ini? Saya memegang otoritas Apex Internasional, simbol kekuasaannya. Dengan satu kata dariku, kamu akan lenyap dari muka bumi ini. Hahaha. Jadi otoritas Direktur Lee memang mengesankan. Tapi, pernahkah kamu mendengar tentang tongkat kekaisaran? Itu tongkat kekaisaran. Aku tahu, tongkat kekaisaran, milik kaisar bisnis, itu simbol kekuasaan. Hadiah dari permaisuri agung, yang diberikan padanya. Tentu saja aku tahu, tongkat kekaisaran. Jangan bilang, tongkat kekaisaran. Ada di tanganmu. Tidak mungkin, sesuatu yang begitu berharga, tidak mungkin dia memilikinya. Tongkat kekaisaran. Kenapa aku tidak pernah dengar hal seperti itu? Hei, kamu di sini? Kamu punya tongkat kekaisaran? Kan? Bagus. Naikku ada sekre. Kalian orang buta tolol. Berani sekali kalian mempertanyakan kaisar bisnis sendiri? Direktur Sullivan, Direktur Lee. Apakah posisi tinggi kalian membuat kalian lupa tempat kalian? Tuan Wang, apa maksudmu dengan itu? Kami hanya mengikuti aturan Apex Internasional. Dia tidak lain adalah penipu. Penipu sejati. Betul. Hanya karena dia adalah godfathermu. Bukan berarti kamu harus menutupinya. Bahkan, Nona Jiang tahu menempatkan keadilan di atas ikatan keluarga. Kamu adalah penguasa kota. Kamu harus tahu apa yang penting. Jangan merusak fondasi perdagangan Gritsia. Begini. Di mana Godfather saya, dia punya 70% saham. Jadi, kamu bisa cek sendiri. Saham? Masih 70%? Kalau saya tidak salah. Mungkin itu parasit di dalam Apex Internasional Anda. Kenapa tidak kamu telepon mereka sekarang? Lihat apakah masih bisa tersambung. Apa maksudmu? Tidak ada sambungan. Kakek, kenapa kita tidak bisa menghubungi eksekutif keluarga Jiang? Apa yang terjadi? Aku akan beritahu alasannya. Untuk kejahatan ekonomi mereka sudah ditangkap. Mereka sedang mengungkap semuanya saat kita bicara. Oh, ya, sekarang. Mereka mungkin sudah mengkhianati kalian semua. Tunggu. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah, apakah perjanjian pengalihan saham itu palsu? Kamu seorang penipu. Tidak mungkin. Itu mustahil. Apex International adalah simbol prestise dan kekuasaan. Sang kaisar bisnis adalah legenda hidup. Tidak mungkin orang seperti kamu, Harrison. Sikelempak. Penjaga, bawalah tongkat itu kepada kaisar bisnis. Tongkat itu diserahkan. Kaisar bisnis kembali ke tahtanya. Mulai sekarang, Harrison Jiang adalah kaisar bisnis yang sebenarnya. Jadi selama ini, aku salah? Ya, dia adalah ayahku sendiri. Aku tidak percaya aku mempercayai Quentin Jiang, seorang pria yang belum pernah kutemui, daripada ayahku sendiri. Aku tidak percaya. Jangan kira aku tidak tahu apa hubunganmu dengan penguasa kota. Jangan kita bicarakan apakah tongkat ini asli atau palsu. Itu bisa saja tiruan murahan, sejauh yang kita tahu. Tunggu, aku cukup beruntung melihat tongkat kekaisaran sekali. Itu sangat megah, yang ini identik. Yang ini pasti asli. Tidak mungkin. Lihat lagi, lihat dengan baik dan lama. Ah, benar. Jika kamu ingin bukti, itu tidak sulit. Kita masih memiliki pemegang saham ketiga. Pemegang saham ketiga ini mewakili kekuatan koneksi. Dia mengendalikan semua koneksi Apex Internasional. Dia benar-benar berkualifikasi untuk memiliki kata akhir. Untungnya,
Direktur Wagner ada di pihakku. Benar. Soal siapa kaisar bisnis yang sebenarnya. Kau kira aku tidak tahu? Direktur Wagner, kamulah yang selalu berurusan dengan kepala negara asing dan Taipan, dan telah melihat kaisar bisnis yang asli. Jadi katakan pada kami, di antara kedua pria ini, siapa yang asli dan siapa yang palsu? Tentu saja aku tahu siapa dia. Dia adalah satu-satunya kaisar bisnis yang sebenarnya. Hahaha. Lihat, sudah kubilang mataku jeli, tak pernah salah, tak pernah melakukan kesalahan. Chloe, coba lihat ini. Direktur Wagner, kamu yakin sekali soal ini? Beraninya kau. Kamu berani mempertanyakanku? Kamu tahu siapa aku? Tentu saja. Kamu adalah koneksi dari kaisar bisnis. Lalu, apakah kamu tahu status yang dimiliki kaisar bisnis sejati? DI Grand Xia? Dia hampir seperti seorang penguasa. Karena kamu tahu semua ini, beraninya kamu begitu tidak sopan. Percaya atau tidak, hanya dengan jentikan jariku, aku bisa membuatmu menjadi abu. Begitukah? Aku ragu. Yang ku ketahui hanyalah, dengan jentikan jariku, aku bisa menghancurkan reputasimu. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Lanjutkan pemutarannya. Tidak. Hentikan sekarang. Kamu berani merekamku? Tapi, lalu kenapa? Direktur Wagner masih lajang. Aku juga lajang. Kami berdua bersama. Apa masalahnya dengan itu? Sekarang aku mengerti. Tidak heran, Direktur Wagner sangat dihargai. Di antara ketiga direktur, ternyata kalian berdua saling mencintai selama ini. Bodoh. Quentin, apa kau benar-benar mengira hanya karena kau menghabiskan beberapa tahun di luar negeri membuatmu jadi hebat? Atau kau pikir dengan memenangkan satu direktur kecil, kau sudah sukses? Bahwa kau yang menjalankan Apex internasional yang luas ini? Kau pikir sang kaisar bisnis menjadi legenda dan seorang pemimpin mendapatkan gelarnya tanpa kekuatan yang mengguncang, mengubah dunia? Dia tidak pantas menyandang gelar kaisar bisnis. Kau, bagaimana bisa kau punya kartu as di lengan baju? Yang mulia, Permaisuri Agung, telah tiba. Hormat kepada Permaisuri. Hari ini menandai kembalinya sang kaisar bisnis. Saya datang untuk menjadi saksi. Bangun. Kaisar bisnis. Sudah bertahun-tahun. Saya harap kau baik-baik saja. Perhatianmu menghormatiku, Permaisuri. Tolong tunggu sebentar. Saya ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Sekarang, dengan Permaisuri Agung sendiri telah menghormati kita dengan kehadirannya, dan secara pribadi mengakui status saya, apalagi yang mungkin bisa kalian katakan? Sudah selesai. Kita tamat. Direktur Wagner. Salahku semua. Aku benar-benar terjebak dalam perangkap Quentin Jiang. Aku hampir melakukan kesalahan besar. Aku bersalah. Sangat bersalah. Kalian bertiga, pergi, sekarang. Ya, segera. Quentin Jiang. Jadi selama ini, kamulah sang penipu. Kau telah menghancurkanku. Aku akan membunuhmu. Enyahlah dari pandanganku, dasar bodoh. Kau pikir kau lebih baik? Kaulah yang meremehkanku. Kaulah yang berasumsi akulah sang kaisar bisnis. Kalau bukan karena kau, aku masih akan menjadi manajer umum Apex Internasional. Dan sekarang lihatlah aku. Harrison. Demi keluarga kita, kumohon, biarkan aku lepas kali ini saja. Aku tidak bersalah. Semua itu salah dia.
Semua ini salahnya, dia menjadikanku kambing hitam. Aku tidak bersalah. Aku tidak punya pilihan. Tidak bersalah? Keluarga Jiangmu telah berkomplot melawan Apex Internasional. Sudah lama sekali, bukan? Kalau aku tidak kembali ke negara ini, untuk mencari suami bagi Chloe, aku tidak akan pernah tahu Apex Internasional. Sudah penuh lubang. Digerogoti oleh keluarga Jiangmu. Keluarga Jiang telah berbuat salah padamu. Kumohon, beri kami jalan keluar. Aku bisa memberimu jalan keluar. Tapi itu jalan buntu. Penjaga. Bawa pergi semua anggota keluarga Jiang. Pastikan mereka dihukum berat. Harrison. Kau tidak boleh melakukan ini padaku. Kau tidak boleh melakukan ini padaku. Harrison. Chloe. Luka yang kudapat dari menyelamatkanmu masih ada di sini. Kumohon, kau harus membantuku. Tolong aku. Ayah. Tamparan ini adalah untuk diriku sendiri. Karena menentang semua yang benar. Karena menjadi orang yang tak tahu berterima kasih. Dan karena bahkan tidak mendengarkan ayahku sendiri. Aku monster. Tamparan ini adalah karena gagal sebagai seorang anak perempuan. Karena mempercayai kebohongan. Dan karena mengkhianati semua yang kau ajarkan padaku. Ethan. Tamparan ini adalah karena telah bersalah padamu. Kita bisa menghabiskan seluruh hidup kita bersama. Tapi akulah yang pergi. Ethan, aku mengecewakanmu. Tapi Mason Song. Leukemia. Dia mendapatkannya karena menyelamatkanku. Dia penyelamatku. Aku sudah bersalah padamu. Aku tidak bisa bersalah padanya juga. Ayah. Aku hanya memintamu ini sekali saja. Kumohon, ampuni Mason Song. Aku akan menyerahkan semua yang kumiliki. Aset itu. Wah, jangan. Kamu tidak boleh menyerahkan aset itu. Diam. Lihat sendiri. Inilah yang kamu sebut penyelamat. Luka ringan. Bagaimana mungkin? Mason, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah itu pria dari hari itu? Yang menindasku? Ayah, apa semua ini? Bekerja sama dengan Mason. Mereka sengaja menyakitimu. Jadi Mason bisa muncul di saat yang tepat untuk berperan sebagai pahlawan. Itu juga sebabnya lukanya sangat ringan. Semuanya palsu. Luka serius itu palsu. Seluruh hal menyelamatkan nyawamu itu juga bohong. Mason, kamu pembohong. Aku. Chloe. Sudah kukatakan padamu, aku hanya melakukannya. Karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu satu-satunya alasan. Jadi kamu membohongiku karena cinta? Aku tidak ingin melihatnya. Keluarkan dia dari sini. Chloe. Aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Chloe. Ethan. Aku sangat menyesal. Bisakah kamu memaafkanku? Kamu membuat Ethan mengalami begitu banyak penghinaan. Kamu pikir, maaf, sederhana. Cukup untuk menebusnya? Ethan, kamu katakan padanya. Bagaimana kamu ingin menghukumnya? Aku akan menghukummu. Kamu akan memasak untuk kami selama setahun penuh. Itu saja? Terima kasih, sayang. Bocah nakal. Kamu lolos dengan mudah.